Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini seperti tadi Bu Vivi bilang, saya berusaha untuk sharing karena acaranya kebetulan sharing session ya yang saya diundang untuk menggunakan Mentimeter di dalam kelas. Sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu karena takutnya nanti disangkanya ahli ya Bu Vivi. Jadi harus dia garis bawahi bahwa saya sering memakai Mentimeter ini. Terutama memang dimulai pada saat pandemi. Jadi saya sudah mempergunakannya mungkin sejak tahun 2020-an ya, 2020. Karena waktu itu untuk bisa membuat mahasiswa full attention ke dalam kelas itu tidak tidak cukup dengan kita belajar online saja, tapi juga kita butuh untuk beberapa variasi membuat mereka menjadi lebih bisa memahami. Ini kalau kalau screen saya agak ada masalah, mohon maaf, tapi rasanya tidak mengganggu PowerPoint-nya. Jadi ada 5 poin yang akan dibahas hari ini tentang dari pengantar Mentimeter itu sendiri. Sebenarnya definisi dari Mentimeter, bagaimana kita cara mendaftar. Tadi saya sudah dapat informasi dari Mas Jamal, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah punya Mentimeternya ya. Terus jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita buat di dalam Mentimeter untuk keperluan perkuliahan, lalu untuk bagaimana kita membuat presentasi menjadi lebih interaktif dan lebih menarik di dalam Mentimeter, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memaksimalkan penggunaan Mentimeter di kelas, salah satunya adalah dengan memberikan feedback kepada mahasiswa. Nah, apa itu Mentimeter? Kalau dari mentimeter.com, dia berusaha memberikan gambaran bahwa Mentimeter itu berusaha untuk membuat semua voices dari mahasiswa itu terdengar. Ya. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang seperti kita tahu mungkin di atas kertasnya bagus, tapi secara verbalnya mungkin mereka tidak terbiasa untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Nah, dengan Menti ini paling tidak kita bisa membuat mereka menjadi engage. Jadi mereka bisa menjawab tanpa harus memperdengarkan suara mereka yang mungkin bikin mereka menjadi sedikit tidak nyaman ataupun mungkin terbata-bata, gitu ya. Ada anonymous question yang membuat mereka bisa lebih engage dengan pelajaran dan mereka tidak merasa takut atau merasa merasa familiar dengan pertanyaan tersebut atau merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, Mentimeter ini eh, bisa membuat presentasi menjadi lebih menarik karena dia bisa membuat interaktif antara antara si dosen dengan mahasiswanya, dan itu bisa dilakukan secara real time. Ada beberapa fitur-fitur yang kita bisa pakai, pertanyaan terbuka, quiz, word cloud, nanti kita akan bahas satu-satu. Kelebihan ini karena memang real time interaksinya itu. Jadi interaktivitasnya itu sangat tinggi antara dosen dengan mahasiswa. Kalau kita main Menti, itu biasanya seru. Eh, Bagian Mentimeter ini saya pakai juga untuk offline. Jadi saya selalu ada masa-masa offline itu saya sering pakai dan itu memang jauh lebih menarik, jadi lebih seru. Itu biasanya di kelas yang gaduh-gaduh-gaduh gitu ya. Begitu kita tampilkan Mentimeter, terutama kalau assessment yang di bagian akhir, formative assessment di bagian akhir, itu mereka akan jadi rame dan terus oke, silent, next question gitu. Jadi rame yang aduh salah dan lain sebagainya. Itu jadi apa ya, kalau di pemasaran jasa, the more the merrier, membuat kelas menjadi lebih hidup. eh Kita juga bisa mempergunakan Menti ini untuk membantu mahasiswa untuk merecall materi perkuliahan secara, sekali lagi, adalah real time dengan cara yang menyenangkan dan relatively tanpa beban. Mungkin saya berikan gambaran ya, bahwa ini ada beberapa komen atau feedback dari mahasiswa tentang penggunaan Mentimeter di kelas saya. Jadi biasanya selesai kelas saya bikin exit survey. Itu saya dulu diajarin sama Bu Vivi gimana caranya bikin exit survey untuk mengetahui. Jadi lebih banyak exit survey ini saya tanya, adakah mereka yang mereka ketahui, hal baru yang mereka ketahui, apa yang menarik, apa yang perlu ditingkatkan, apa apa revisi dari pengajaran yang mungkin perlu dilakukan di dalam kelas ini. Masukan-masukan itu sangat berharga. Nah,
Yang paling banyak biasanya adalah meng-highlight mengenai Mentimeter. Ini kalau yang paling atas, ini bahwa Mentimeter saat offline, di mana keseruan kelas terasa dari yang tadi saya ceritakan ya. Terus kalau 2 jam perkuliahan mereka memperhatikan, terus kemudian mungkin mereka jadi bored atau misalnya lost in the middle of the way, itu membuat mereka menjadi engage lagi. Dan itu jadi hal yang ditunggu-tunggu. Nah, karena juga saya sering melakukannya secara reguler, biasanya setiap pertemuan yang ada presentasinya akan dibuat Mentimeter, itu mereka jadi menyimak pelajaran hari itu dengan apa? Dengan seksama gitu ya. Nah, itu sebenarnya keuntungan yang juga kejadian pada saat kalau Menti online, Bapak Ibu. Biasanya saya tetap akan meneruskan. Jadi pernah suatu ketika di gedung B, setengah-tengah lagi main Menti, PC yang di kelas B 111 itu ya, itu tiba-tiba mati. Jadi yang saya lakukan adalah lanjut karena di device mereka sudah ada, mereka sudah masuk gitu ya, ada pertanyaan kedua, itu saya switch pakai handphone, pakai device lain gitu. Dan itu tetap jalan. The show must go on. Pokoknya intinya adalah jangan khawatir kalau itu terjadi pada saat Bapak Ibu sedang online. Lanjut aja. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini adalah contoh-contoh feedback yang saya ambil dari exit survey yang saya biasanya berikan pada saat eh, setiap akhir kelas gitu ya, setiap sesi terakhir. Ini rata-rata adalah ke Menti. Bahkan ada yang minta untuk mata kuliah atau mata session yang dia punya 2 chapter, jangan dijadiin satu Bu di belakang. Jadi separoh Menti dulu, terakhir Menti dulu. Ya itu agak PR buat dosen ya sebenarnya. Tapi ternyata mungkin itu ada masukan yang saya bisa pertimbangkan kelak. Biasanya karena waktunya juga nggak cukup ya. 15 menit di akhir aja itu adalah sangat berharga. Inti utamanya adalah engagement. How mahasiswa-mahasiswa itu kalau berdasarkan pengalaman saya menjadi justru apa ya tertarik untuk belajar karena mentor tersebut karena mereka nggak mau kalah. Jadi rasanya di setiap orang itu ada jiwa kompetisinya ya sekecil apapun. Jadi mungkin ini juga bisa membantu kita di dalam kelas. Saya lanjut lagi. Eh, eh, Tapi Mentimeter itu sendiri juga bukan tanpa kelemahan. Yang pertama adalah dari tadi saya bilang bahwa itu lebih sifatnya adalah formatif. Dan Menti itu tidak mengharuskan mereka menggunakan nama asli. Jadi itu anonymous. Pada suatu webinarnya Mentimeter yang saya pernah ikuti, saya pernah tanya, mungkin nggak sih menjadikannya menjadi summative assessment gitu ya. Jadi namanya mereka harus nama dan mereka tuh beneran kita tahu hasilnya. Pada saat itu belum bisa. Tapi sekarang itu dimungkinkan dengan hasil dari Excel-nya. Jadi kalau hasil dari Excel-nya itu ada bahkan dengan jelas eh, siapa jawabnya benar apa salah gitu ya. Paling tidak kita bisa tahu bahwa pemain-pemain tersebut menjawabnya sudah benar ataupun tidak dan kita bisa meminta mereka untuk mempergunakan nama asli atau inisial asli misalnya. Nah, itu bisa saja dilakukan menjadi summative dengan cara demikian. Tapi fitur Excel ini pun adalah pengembangan. Setelah saya ingat waktu itu ini nggak bisa dicek ya untuk summative gitu ya. Saya dan beberapa peserta FGD waktu itu tuh menyarankan itu kan kalau misalnya ada detailnya mahasiswanya siapa atau audiensnya siapa yang ikut terus kemudian dia menjawab at least benar atau tidak benar itu bisa dijadikan penilaian summative. Tapi terus kemudian belakangan ini sepertinya bisa. Nanti saya coba tunjukkan hasil dari Excel-nya. Yang kedua adalah desain dan interface. Mungkin untuk beberapa dari kawan-kawan kita yang nggak terlalu favorable untuk menggunakan, let's say, eh, teknologi gitu ya, eh, mungkin itu menjadi ada kendala karena memang Mentimeter itu sendiri juga bukan bukan sesuatu yang sifatnya semua gampang. Jadi kita bisa biasa kita bisa familiar kalau kita sering mencoba gitu ya dan desainnya itu sebenarnya ada yang di kritikan-kritikan dari Mentimeter itu bilangnya harusnya bisa lebih friendly user karena ini ada banyak banget yang harus diklik untuk terus kemudian bisa masuk tapi sebenarnya sekali lagi menurut saya itu masih masih doable dan masih sederhana untuk connectivity seperti yang tadi ya kalau misalnya connectivity-nya dari baik dosen maupun mahasiswa ada yang kurang baik itu langsung otomatis
bisa terhenti. Tapi sekali lagi saya pernah bilang tadi bahwa the show must go on. Kita masih tetap bisa untuk mempergunakan device lain. Jika itu kuis sudah berjalan, kita bisa device lain gitu ya. Atau kadang-kadang saya pernah artinya lewat WhatsApp ini kodenya silakan masuk, terus kemudian ya kira-kira aja mereka udah menjawab, begitu udah menjawab ke next question itu tetap bisa bisa dilakukan. Nah, untuk jenis akun Mentimeter eh yang paling umum saya memulainya waktu itu dengan yang free. Free ini dulu batasannya adalah setiap bentuk pertanyaan, apakah kita memilih pilihan gandanya atau kita memilih misalnya open-ended-nya atau word cloud-nya, maksimum adalah 5 pertanyaan dalam satu kuis. Sekarang dibikin lebih string lagi, nggak hanya dari jenis pertanyaannya dibatasi, tapi dia juga membatasi mengenai partisipan per bulan. Artinya kalau kita punya kelas, katakanlah 2 atau 3 kelas yang masing-masing 20 anak, cuman dalam satu bulan kita cuman bisa pakai di 2 kelas gitu ya. Habis gitu nunggu lagi mereka akan renew lagi setelah 30 hari untuk bisa another 50 partisipan. Nah, untuk saya mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Jamal apakah yang dilanggan oleh seleb itu pro ataupun yang enterprise. Kalau yang pro atau enterprise itu udah lebih leluasa, artinya jumlah partisipan juga tidak dibatasi, nggak monthly, nggak setiap kuisnya itu dibatasi. Begitu juga kita bisa lebih dari 5 pertanyaan. Biasanya more or less yang menarik itu eh, beberapa kali saya sudah coba sekitar 5 sampai 7 adalah doable. Kalau lebih dari itu misalnya udah 10 itu mahasiswa udah bosan gitu ya. Jadi memang kita juga benar-benar harus mikirin pertanyaan mana yang bisa merefleksikan mata kuliahnya tapi juga terangkum dengan baik di 5 sampai 7 pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Untuk engagement tools, ternyata ini istilah produk kategorinya adalah engagement tools. Itu ada beberapa. Ini yang di pojok sebelah kanan, gitu ya, termasuk yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Ledi. Tapi kenapa alasan saya waktu itu memakai Mentimeter? Saya sempat juga mencoba Kahoot, gitu ya, sama Slido, kalau saya tidak salah. Tapi somehow dibandingkan dua tersebut yang agak user friendly menurut pendapat saya adalah Menti. Kenapa saya kemudian pakai Menti? Apalagi setelah saya melanggan Menti yang sebenarnya bisa kita pakai juga secara bergantian itu sangat menguntungkan menurut saya. Lebih lebih gampang gitu ya adjust-nya. Nah, untuk membuat akun Mentimeter ini kalau Bapak Ibu sudah membuat sebelumnya, nanti kita bisa praktek langsung. Kalau memang belum, ini as simple as kita membuka mentimeter.com dan terus kemudian kita memilih untuk kita meng-create account yang free dengan cara apa. Account yang free ini nanti kalau kita misalnya dimasukkan di dalam daftar yang tadi, profesional ataupun yang enterprise, kita langsung bisa upgrade dengan mempergunakan nama account yang sama itu ya dengan email yang sama. Nah, nanti kita lanjut lagi setelah kita sign up, kita gimana cara membukanya. 3 fitur utama dari Mentimeter. Yang pertama bahwa kita punya akses ke template dengan template interaktif yang berbagai macam. Yang tadi saya bilang ada word cloud, ada polls ataupun ranking, ada open-ended question, ada questionnaire gitu ya, dan lain sebagainya. Kita ada punya akses ke beberapa template tersebut. Terus kemudian mengundang peserta, nanti saya akan sampaikan ada 3 cara paling tidak mengundang peserta. Yang pertama kita akan bisa kopas linknya, lalu terus kemudian kita bisa juga eh, memberikan kode gitu ya, sehingga setelah mereka mengklik menti.com, mereka bisa masukin kodenya atau dengan QR code. Dan fitur terakhir yang paling utama dari Mentimeter adalah untuk analisis hasil. Seperti saya tadi bilang, tadinya hasilnya hanya di-display pada websitenya, tapi sekarang kita bisa mendownload hasil dalam bentuk Excel secara lebih detail. Jadi pertanyaan satu, yang jawab benar siapa, yang jawab salah siapa, gitu ya. Bahkan ada akurasinya penilaian nilai mereka berdasarkan kecepatan sama ketepatan dari penjawaban. Jadi kita bisa bisa eh, mengkuantifisir nilai atau hasil dari Mentimeter tersebut untuk dianalisis sebagai feedback. Contoh penggunaan ini sekali lagi nanti juga saya akan sampaikan lebih detail cara
pakainya dalam satu Menti saja kita bisa memilih apakah kita mau polling, quiz, open-ended question ataupun word cloud. Yang dua terakhir ini biasanya saya pergunakan untuk di awal dari perkuliahan karena ini adalah alat ice breaking yang cukup apa ya cukup efisien untuk membuat at least perhatian pertama kali mahasiswa masuk ke dalam kelas. Nah, untuk gimana sih klik-kliknya yang tadi saya bilang klik-kliknya Mentimeter yang saya tadi ceritakan cukup mudah menurut saya. Jadi setelah kita masuk ke mentimeter.com dan masuk, kita register. Kalaupun sudah register, kita tinggal sign up. Sign up dengan email, alamat email, dan password kita, baik free maupun yang tadi yang berbayar. Maka kita akan dihadapkan pada dashboard. Dashboard ini adalah dashboard customize yang punya kita sendiri. Ya. Nah, dashboard ini adalah kita mulai membuat Mentimeter dengan mengklik ini, New Menti. Kalaupun kita sudah punya sudah punya kuis-kuis sebelumnya, kita bisa search di sini. Jadi saran saya adalah saat menamai kuis itu kita agak spesifik. Kita memberikan nama kuis misalnya mata kuliah ditulis manajemen pemasaran sesi 3 gitu ya 2024 gitu. Jadi kita paham atau bahkan sesi 3 mengenai consumer behavior 2024. Jadi kita bisa mudah nanti kelak misalnya semester berikutnya atau tahun berikutnya untuk kita bisa namanya duplicate. Begitu duplicate, lalu kita adjust dengan misalnya katakanlah ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sesuaikan atau kita ganti gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah kalau misalnya kita memberikan penamaan yang semakin spesifik atau detail. Nah, di dashboard ini ada banyak komponennya dari ini new Menti. Kalau kita mau Menti, kita juga bisa bikin folder. Kalau misalnya kita mau mengumpulkan semua, misalnya untuk pemasaran jasa, kita kumpulkan di dalam satu folder gitu ya. Kalau saya lebih cenderung biasanya ngelihatnya di jembrengin gini. Saya jangan ditiru, saya agak agak tidak bagus dalam data manajemen. Nah, ini terus kemudian workspace presentation dan set template. Ini kalau kita mau sharing, nanti juga saya coba tunjukkan bagaimana kita bisa sharing sebenarnya. Jadi kalau tim teaching itu bisa salah satu yang bikin atau ganti-gantian yang bikin, terus kemudian bisa di-share semuanya, bisa mengakses, gitu ya. Entah mengakses kuis yang sama atau kita bikin duplikat untuk kelas kita. Jadi dia masuk di dalam satu folder yang sama, kita bisa pakai itu untuk semua kelas. Jadi bisa works for parallel class. Next-nya adalah ini tampilan setelah kita klik tadi New Menti. Jadi yang tadi saya bilang namakan dengan lebih detail adalah di bagian ini. Ini tinggal diklik lalu kita berikan nama dengan detail, itu otomatis akan tersimpan. Jadi nggak perlu ada Ctrl S atau saving. Nah, begitu kita klik new slide di sini, ini akan muncul berbagai tipe pilihan pertanyaan yang bisa kita pilih. Ya, jadi ini dari segi untuk memilih interaktif tools yang bakal kita pakai di dalam kelas kita atau kuis di dalam kelas kita. Variasi lain yang bisa dipakai dalam misalnya kita bikin multiple choice ya, yang paling sering dipakai saya pakai dalam kelas itu kita bisa milih ini kan setelah kita mengetik pilihan jawabannya dan kita mentik mana jawaban yang benar. Menariknya untuk multiple question ini jawaban yang benar bisa lebih dari satu. Dan jika pilihannya lebih dari 3, kita bisa tinggal klik add option ini sehingga ada berapa jenis jawaban yang mau kita sampaikan itu bisa tinggal add option. Terus second to answer, defaultnya adalah 15 detik. Biasanya saya selalu merubahnya menjadi 10 sampai 8 detik. Jadi kalau 15 detik itu biasanya terlalu lama gitu ya. Sekitar kadang-kadang untuk pertanyaan-pertanyaan mudah saya set di 5. Jadi mereka wah harus cepat gini bacanya. Untuk leaderboard, ini ada opsinya pada terutama pada multiple choice. Leaderboard ini untuk melihat sebenarnya siapa pemain yang di setiap pertanyaan jawab paling cepat dan tepat gitu ya. Jadi kalau yang nggak tepat dia akan tergeser ke bawah, kalau cepat dan tepat dia akan biasanya rankingnya naik. Nah, interaksi begitu yang membuat justru mahasiswa menjadi menarik karena aduh saya jadi turun ke 3, aduh yang mau naik lagi karena yang diambil cuman biasanya saya bilang cuma 3 teratas yang akan diambil ya nilainya gitu yang akan dicatat gitu. Itu jadi menarik. Tambahan lain kita bisa juga mengupdate
atau mengupload image. Image-nya itu bisa jadi adalah image yang sifatnya adalah di bagian sebelah kanan pertanyaan, jadi cuman kayak hampir sepertiga dari layar, ataupun kita upload image yang menjadi background. Itu opsional. Biasanya kalau menarik atau kalau saya mau pertanyaannya adalah iklan berikut masuk ke dalam jenis appeal yang mana misalnya. Apakah humor, apakah fear, dan lain sebagainya itu biasanya saya taruh di image. Jadi akan lebih menarik mereka akan, oh lihat, oh ini gambarnya ini gitu. Jadi tapi make sure bahwa gambar yang kita punya itu resolusinya baik, jadi bisa kelihatan oleh mahasiswa. Opsi terakhir dalam multiple choice adalah pilihan musik. Ini yang menarik. Bu Vivi ya, waktu itu saya ikut apa yang dari seleb webinarnya atau sharing sessionnya si Mentimeter, eh, pembicaranya malah nggak tahu bahwa ada musiknya. Kami nggak punya musik. Ada musik di dalam multiple choice. Tapi satu yang harus digarisbawahi, musik ini bisa membantu kalau misalnya memang jawabannya itu singkat-singkat dan nggak perlu dielaborasi setelah setiap pertanyaan. Karena musik ini cukup dominan dan kencang banget suaranya. Saya beberapa kali pakai kalau saya lagi jawab, jadi saya kalah-kalahan sama musik karena musiknya itu akan terus berulang, 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 nggak pakai ada stop, gitu ya. Dari pertanyaan satu, jawaban, leaderboard, semuanya musiknya akan berulang terus. Jadi mungkin itu perlu dipertimbangkan apakah perlu pakai musik atau tidak. Nah, eh, selain dari yang tadi multiple choice, misalnya kita mau cari word cloud, tinggal kita pilih ini ya, word cloud yang kita pilih. Di sini kita tinggal klik dan kita ketik apa warna kesukaan Anda misalnya. Nah, terus kemudian jadi mereka bisa memilih atau mengetik atau menuliskan warna kesukaan dan mereka bisa, jadi kita bisa lihat nanti mana yang paling besar. Besar dalam word cloud mengindikasikan bahwa dia paling banyak dijawab oleh audiens. Gitu ya. Nah, ini yang gambar-gambar ada segitiga dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa diganti sebagai background. Defaultnya adalah putih. Tapi kalau kita mau ganti, kita tinggal klik, lihat yang di sebelah kanan ada themes, di sebelah sebelah sini ada themes, itu tinggal kita pilih mana yang mau kita mau. Yang bisa kontras, yang bisa menarik mahasiswa, itu sebenarnya opsional. Putih pun nggak apa-apa, yang penting kita bikin kuisnya ya. Penting adalah kuisnya. Eh, tentang Mentimeter versus Menti, kalau Mentimeter tuh kalau kita masuk, kita registrasi, kita login, itu kita pakai mentimeter.com. Itu akan keluar dashboard yang tadi saya bilang. Sementara kalau student atau audience, dia pakai menti.com dan mereka biasanya diminta untuk memasukkan kodenya. Jadi alternatifnya tinggal bisa, biasanya saya klik eh, apa linknya, terus kemudian saya share di, kalau secara online ya di chat box, atau kalau misalnya lagi offline biasanya saya share di WhatsApp group atau line mereka, terus kemudian jadi mereka bisa klik langsung dari device masing-masing. Jadi bedanya Mentimeter sama menti.com. Untuk yang ke mahasiswa adalah menti.com. Nah, apakah ini yang tadi saya bilang bisa di-sharing di mahasiswa? Iya. Apakah lewat ini linknya? Biasanya kalau kita klik klik share ini akan keluar dialog box seperti ini. Kita bisa copy untuk participation link-nya, atau ini ada kode di bawah sini atau biasanya di bagian atas dari Mentimeter ada kodenya. Itu kita akan bisa kopas atau bisa meminta mereka untuk memasukkan kode setelah mereka memasukkan menti.com, atau kita bisa download QR code, ditaruh di embed di dalam PowerPoint kita. Itu juga bisa. Jadi mereka tinggal scan. Misalnya kalau di kelas pada scan gitu. Eh, Sharing contribution tadi saya bilang bisa, entah tadi yang dari luar sharing atau di dalam, ada opsinya kita bisa memilih dari sini ya, dari share. Tadi kan yang partisipan, untuk bisa kita share ke partisipan link dan lain sebagainya. Pilihan kedua ada editor. Editor ini bisa kita masukkan alamat emailnya. Kayak tadi saya udah coba masukin alamat email Seleb, dan terus kemudian Seleb menjadi bagian dari kontributor yang bisa mengedit dari apa slide ini. Jadi bisa juga memakai. Kalau misalnya, oh kita mau pakai di dalam account kita yang lain, misalnya kita punya 2 account gitu ya, pakai email yang berbeda, itu juga kita bisa masukin. Biasanya di email akan muncul notifikasi bahwa Anda diundang untuk sharing Mentimeter oleh gita.gayatri@ui gitu. Itu juga saya bisa pakai kemudian lewat apa account saya yang dari email yang lain tersebut. Nah, beberapa tips saja
Tadi saya bilang bahwa biasanya untuk 5 pertanyaan, kita bikinnya makan waktu 15 sampai 30 menit. Pastikan itu kita pilih LO atau poin yang penting, yang bisa mensummary semua bahan. Untuk ice breaking bisa yang tadi dua, word cloud atau open ended. Terus kemudian untuk kuis 5 pertanyaan, biasanya more or less butuh waktu 15 menit terakhir. Paling tidak 15 menit terakhir. Yang lama itu adalah saat mengundang mahasiswa masuk, pelan-pelan itu biasanya tungguin Bu, tungguin gitu, karena tergantung koneksi mereka, gitu ya. Kalau koneksinya bahkan di kayak waktu saya di gedung A atau di gedung B aja, itu juga bisa biasanya memakan waktu untuk mereka bisa joining. Eh, Disarankan untuk umpan balik setiap pertanyaan jika memang dibutuhkan. Kayak saya misalnya satu pertanyaan, jawabannya apa? Jika ada yang salah, terus kemudian saya jawab yang ini jawabannya salah karena ini adalah definisinya ini. Yang ini jawabannya benar, yang ini juga salah karena ini sebenarnya nggak ada pilihannya. Ini saya ngadi-ngadi aja, biasa saya bilang gitu di kelas. Jadi eh, kelas jadi pada ketawa-ketawa, oh bisa jadi salah. Ada kadang-kadang saya kasih dua opsi jawaban, jadi mereka yang, ibu kok jawabannya ada dua, memang bisa dua gitu kan. Jadi ada opsinya untuk boleh pilihan jawabannya adalah dua. Dia asal pertimbangannya adalah cepat-cepatan aja. Mereka menjawab antara jawaban pilihan misalnya katakanlah C dan D, itu sama-sama dinilai benar, tinggal cepet-cepetan aja mereka ngekliknya. Yang reward kepada top 3, top 5 itu optional. Kadang-kadang saya juga memberikan hadiah lain untuk yang sesi terakhir. Jadi biar seru. Biasanya itu benar-benar bikin mahasiswanya jadi semangat. Itu sih seperti tadi Bu Vivi bilang ya. Karena saya mostly lebih banyak adalah online, offline-nya itu biasanya sedikit sekali, sekitar maksimum 2 sampai 3 sesi saja. Akhirnya saya harus pakai semua cara untuk bikin kelas betul-betul tetap engage. Untuk bagaimana mengintegrasikan si Mentimeter ke PPT dan Zoom, ada syarat tertentu yaitu compatibility dari si laptop, dari si PC yang kita pakai gitu ya. Kebetulan saya mohon maaf, dari kemarin saya coba bahwa laptop saya memang nggak bisa untuk import ataupun ekspor. Jadi import Menti ke PPT ataupun kita dari Menti mengekspor PPT masuk. Tapi dia ada opsinya sebenarnya. Jadi ada pilihannya untuk melakukan hal tersebut. Ini kalau import ya, artinya Menti yang kita punya itu masuk ke PPT. Menti punya kita, baik yang udah kita buat ataupun kita mau membuat, kita bisa bikin di PPT. Masuknya dari insert, terus kemudian kalau belum punya mentinya di dalam PPT kita, kita pakai get add-ins. Kalau sudah ada tinggal my add-ins, tinggal pilih. Baru terus kemudian akan ini, dari setelah masuk, ini kalau add-innya butuh diinstal ya, kita bisa nginstall opsinya kan seperti ini, tinggal kita install. Kemarin saya berkali-kali nyoba install, nggak bisa. Ternyata adalah harus punya Office 365 dan harus memiliki akun PowerPoint versi 2111 di Windows atau 1655 di Mac. Kebetulan saya ternyata tidak kompatibel dengan ini. Setelah beberapa kali ada apa notifikasinya laptop Anda tidak kompatibel. Nah, masukin Mentimeternya setelah ini diinstal, kita udah add in. Di pojok kanan akan ada opsi add-in ini, tinggal kita klik. Begitu kita klik, maka akan masuk ke dalam opsi Mentimeter. Mentimeter ini seperti kayak kita pertama kali buka mentimeter.com, tinggal kita login, begitu login baru kita bisa masuk dan kita bikin Mentimeter langsung di dalam PowerPoint-nya itu bisa. Atau kita login langsung pilih Mentimeter yang kita sudah buat sebelumnya itu juga bisa. Opsi berikutnya kalau masukin PPT ke Menti, jadi dari Menti kita masuk itu ada opsinya, ini bisa diklik di sini. Kurang lebih logikanya adalah sama, tapi kenapa sih sebenarnya perlu dimasukin antara Menti ke PPT atau PPT ke Menti, sehingga kalau kita presentasi nggak perlu pindah-pindah layar, jadi bisa smooth terus presentasi, tiba-tiba keluar Menti, tiba-tiba presentasi lagi, keluar Menti lagi, seperti itu. Itu sebenarnya tujuannya untuk bisa pindah-pindah tersebut. Nah, opsi Mentimeter ke Zoom atau Mentimeter ke Teams, ini juga opsi yang baru. Sebelumnya belum ada. Pada saat pandemik tersebut saya ikut FGD-nya, itu belum ada. Jadi benar-benar harus pindah-pindah. Tapi sekarang kalau kita mau di dalam dashboard, kalau masih ingat tadi dashboard kita, ada di bagian bawah namanya Integrates. Integrates kita bisa milih masuk ke dalam Zoom atau masuk ke dalam Teams. Pilihan untuk masuk ke PowerPoint juga bisa seperti ini. Masuk di dalam sini. Tapi biasanya begitu kita klik PowerPoint ini, dia akan minta add-in lagi. Nah,
Ini kalau contohnya begitu masuk ke dalam Zoom akan keluar seperti ini. Open Menti Meeting, setelah Open Menti dia akan keluar login lagi, kita login baru kita bisa mempergunakan Menti at the same time with Zoom. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Mudah-mudahan cukup mudah untuk dicerna ya, karena memang sekali lagi tidak sulit. Nah, kalau boleh, udah ada yang punya Menti, Bapak Ibu? Kalau boleh kita bikin trial seperti ini, atau kita ini dulu deh, kita coba main Menti. Bapak Ibu boleh main Mentinya? Jadi masukkan www.menti.com ataupun menti.com terus masukkan kode 12418732 atau scan barcode ini. Nah, ini nih kelemahannya karena saya belum embedded di dalam PPT. Jadi saya harus izin pindah ya Bapak Ibu. Pindah ke Mentinya. Eh, Pak Doni sudah hadir. Selamat datang Pak Doni. Mbak Selamat datang, Bu Gita. Riri. Selamat datang. Terbalik dah. Ini kita coba ini di sharing ini. Yes. Masih loading. Oke, mudah-mudahan terlihat. Ini dari sini ntar kita tinggal present. Nanti klik-kliknya setelah ini ya Bapak Ibu. Kita coba main dulu. Kalau kita present, ini akan muncul menjadi full screen seperti ini. Agak lama. Ini bisa add another input ya Bu Gita ya. Jadi tadi saya udah jawab singkat banget gitu ya. Terus dia bilang, thanks we receive your input, add another above. Jadi berarti bisa 2 kali jawab gitu ya. Yes, jadi ada pilihannya tadi saya nggak nunjukin. Dia bisa ada opsi untuk kita responden can answer more than one. Oke. Jadi bisa ada opsi mereka bisa menjawab lebih dari satu. Ini jadi kodenya adalah 12418732. Nah, kita mau tanya Mbak, ini Jule, Ya, silakan. kalau ke di Menti kita bisa ngelihat tampilan student nggak Mbak? Kayak kalau di Emas kan kita bisa ya switch role kita jadi student jadi tahu oh saya bikin kuis ini Ya, tadi bikin terus tampilan jadi kayak gini. Kalau di Menti bisa nggak? jalan apa enggak gitu ya. Dalam Switch panggil. role adalah as simple as kita buka di device lain menti.com dan ngeklik ataupun memasukkan kode yang sama. Jadi setelah Oh, itu kita akan jadi student. udah nih, oh ya, oke, makasih Mbak. Jadi kalau kalau yang sementara kalau yang versi kayak saya sekarang saya ngadepinnya adalah mentimeter.com di dashboard saya di tempat saya. Kalau saya mau nguji biasanya saya sambil ini saya di sebelah kanan handphonenya Mhm. saya akan masukin juga untuk make sure bahwa run atau biasanya sebelum perkuliahan saya coba run dulu pakai device tersebut gitu. Untuk Mentinya aja ya, menti.com ya. Untuk untuk menti.com ya pakai menti.com untuk ini masukin kode. Oh iya, Karena iya. dia salah satu kemudahannya adalah memang tidak perlu registrasi dari Menti ini. Jadi benar-benar putus gitu ya. Apa ya? Satu kuis putus, satu kuis putus. Ini ya, jadi ada jawaban bisa banget, bisa lebih dari satu juga menjawab. Ini kalau yang open ended. Ini pertanyaan kedua sudah sudah masukkah di dalam eh, apa device Bapak Ibu? Pertanyaan tentang warna kesukaan. Sudah. Nah, silahkan. Sudah ada 2 respon. Ini kalau word cloud. Jadi bisa dilihat kalau boleh lebih banyak respon lagi. Semakin kalau dia besarnya sama berarti itu adalah dia yang menjawab itu kurang lebih adalah sama orang. Kalau kita bisa lihat hijau ini at least dari 4 respon dan sudah ada 2 orang yang menjawab hijau sepertinya.
Biru ternyata mungkin dari 7 itu mayoritas menjawab biru karena biru paling besar. Begitu seterusnya. Word cloud ini itu menarik kalau misalnya dari jawaban-jawaban mereka kita kayaknya pengen tahu dan biasanya untuk satu word saja, satu kata saja. Artinya kalau kalau jawabannya panjang-panjang biasanya akan susah. Bisa jadi mahasiswa menjawabnya jawab hal yang sama tapi misalnya dengan kata yang berbeda pakai IEG sama enggak dia akan ditreat sebagai data yang berbeda. Jadi kalau cuma satu kata doang itu biasanya akan masuk ke dalam ini Bu Vivi Sian ya yang naruh Sian. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kalau word cloud adalah seperti ini kurang lebihnya. Bisa ini kalau dia sifatnya adalah ranking. Silahkan nextnya, karena kopi-kopi biasanya di pasca sarjana dan gedung B ya Bapak Ibu. Jadi saya memberikan gambarannya ini. Ini cuma sekedar background, sekali lagi itu adalah opsional, mau Kita pakai background atau tega banget nggak ada smart fog, saya kemarin nanya, Bu. Saya kemarin sebelum nanya, mau nanya di grup gitu. Satu lagi apa sih yang itu? Tapi saya lupa. Jadi mohon maaf lahir batin kalau ada smart clocks yang belum masuk. Nah, ini kalau kalau ini bisa dilihat ya rankingnya juga menjadi interaktif. Ternyata yang paling enak semuanya rata-rata menjawabnya adalah kopi kenangan. Bu Jule nanti kalau untuk tadi Bu Jule nanya nggak ya tentang kita kita bisa bisa lihat apa enggak hasilnya nanti kita lihat di bagian hasil. Terus kemudian mungkin next pertanyaannya adalah ini kalau yang multiple choice. Silahkan. Di mana lokasi program studi bisnis Islam. Ini sudah 4 orang yang merespon. Sudah 4 saja yang berikutan. Ada lagi. Ada 2 orang yang menjawab gedung BFEUI. Ada yang menjawab, 3 orang menjawab gedung AFEBUI. Nah, ini sebenarnya dari jawaban tersebut kita bisa cek ting ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama itu kalau mau lihat gedung A atau gedung B, tapi terus kemudian kalau yang tadi itu bukan multiple choice. Itu kalau tadi adalah opsi yang dia apa? Kuis. Nah, yang kuis itu sayangnya memang tidak ada result benar dan salah kecuali kita harus klik. Sementara kalau multiple choice yang seperti ini dia ada defaultnya untuk benar atau salah. Contohnya ini yang pakai leaderboard ya. Bentar. Leaderboardnya dikeatasin. Ini pasti terjadi nih hal-hal seperti ini. Jadi jangan jangan panik kalau memang itu terjadi. Nah, kalau sudah selesai presentasinya, saya mau share lagi kalau hasilnya terus bagaimana ya? Hmm, dari yang tadi kita main-main, hasilnya adalah ini. Tadi ini harusnya questionnya sebelum. Nanti kita akan cek lagi ya. Ada satu satu quiz lagi yang akan kita pakai. Ini begitu yang tampilan kita sih kita share dulu. Saya coba share screen. Ini tampilan yang tadi kita kerjakan. Kalau kita mau melihat hasilnya dari tampilan tersebut. Ini. Ini pertanyaannya sebenarnya harusnya ini nih. Tapi kenapa ini ya? Kenapa kenapa hilang ya? Coba. Ini teknis-teknis segini bisa jadi terjadi nih. Oh, ini tadi di mana lokasi program studi bisnis Islam, tapi ada satu lagi pertanyaan tapi nggak muncul ternyata. Biasanya ini karena saya nggak mulai dari nol, akhirnya jadi nggak muncul. Nah, kalau begini tinggal kita cek di hasil sebelah kanan, sebelah atas ada result pilihannya dari create sama result. Di result ini tinggal kita klik. Agak lambat ya, di saya juga agak lambat. Ini yang tadi saya bilang sebenarnya tampilannya adanya di dalam websitenya.
Jadi dari jawaban-jawaban itu ada di dalam websitenya ini sendiri. Nah, kalau kita mau hasilnya yang dari Excel itu ada di bagian bawah sini. Ada pilihan download. Entah entah ada pilihannya adalah spread dan all slide. Kalau all slide ini adalah yang tadi slide jawaban-jawaban tersebut, sementara kalau yang ini adalah spreadsheet adalah Excel-nya. Jawaban dari Bapak Ibu sekalian dalam bentuk Excel-nya. Ini download, kita coba download. Maka hasilnya nanti akan muncul. Pak Ledi, saya masih punya berapa menit? 10. Oke. Dan Nah, ini nggak harus di-download kan langsung Mbak Gita ya? kenapa? Misalnya habis kelas kita nggak sempat download, mau downloadnya besok misalnya atau kapan? Boleh Ini kan? akan kesimpan terus. Jadi kalau saya balik ke sini ya, Bu, ini Bu Jule ya? Ya Mbak Gita. Oh ya, karena nggak kelihatan. Jadi kalau lihat dashboard kita tadi, kuis yang barusan akan tersimpan terus di sini. Mau kapanpun termasuk hasil resultnya itu akan terus tersimpan di dalam dashboard kita. Jadi anytime kita butuh, misalnya kita butuhnya nanti aja deh, pas dikumpulin, pas mau masukin nilai UTS atau UAS gitu ya, nilai akhir, baru kita butuh biar melihat keaktifan, ini kita akan lihatnya bisa anytime. Dan kalau misalnya ini kita mau pakai lagi nih buat misalnya pelatihan lagi nih, saya disuruh pelatihan lagi. Saya tinggal klik kanan, di sini ada namanya duplicate. Jadi kita bisa menduplicate, kalau kita klik duplicate, maka kuis yang sama tapi terus kemudian belum ada jawabannya akan terduplicate di dalam Mentimeter dashboard kita. Tinggal yang kita lakukan adalah biasanya jangan lupa untuk mengganti namanya. Jadi kita klik dulu, terus kemudian ganti namanya harus manual. Ini kali ya yang saya bilang tadi nggak user friendly, kenapa nggak bisa diganti namanya di luar aja? Bisa ganti nama di luar, tapi nanti saya sampaikan. Ini misalnya ini sharing 2024, ini ganti namanya tadi yang di bagian atas, kan copy karena kita duplicate, tinggal misalnya ditambahin jadi GG itu jadi yang baru. Nah, itu udah langsung tersimpan, otomatis tersimpan. Terus tadi saya nanya kenapa sih nggak bisa diganti di depan? Bisa diganti di depan, tapi pakai yang model kayak tadi. Kita klik kanan, terus kemudian rename. Jadi memang itu yang saya mungkin nilai sebagai belum terlalu user friendly. Tapi seiring Bapak Ibu banyak latihan, banyak sering pakai, itu semakin bisa mengeksplor hal-hal yang baru. Ini kayak ini rename, ini bisa namanya diganti sebenarnya dari sini di rename, gitu ya. Jadi ada banyak jalan ke Roma. Tadi saya mau memberikan gambaran mungkin sama-sama Ibu Jule tentang ini. Ketika saya pakai di dalam kelas, make sure bahwa memang mungkin yang perlu diperhatikan adalah kita harus ngerencanain ya, merencanakan itu mungkin yang agak PR. Tapi sebenarnya tidak apa tidak terlalu lama intinya. Sebenarnya kita bisa 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 mempergunakan atau bisa melakukan pada saat kita menyiapkan materi kita, terus kemudian itu sudah bisa dipakai. Jadi bisa digabungkan dengan presentasi kita. Ini sharing sebentar. Saya agak keganggu dengan kamera saya mati lagi ya. Saya coba hidupkan kamera lagi deh. Ini misalnya kalau hidupkan kamera tiba-tiba saya Nggak, kelempar keluar lagi. nggak mati sih Bu kita cuma nge-freeze. Oh, nge-freeze ya. Dia karena hitam, Bu Vivi. Gak apa-apa deh. Lebih baik nge-freeze daripada saya kelempar lagi. Ini emang kalau pas lagi ngadat, tiba-tiba begini. Ini emang udah tanda-tanda lem biru. Apa Ini Bu saya kita mau off camera aja? Nggak usah. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini dia kalau off kamera pun, kalau dimatiin, dia akan terus kemudian jadi nge-freeze lagi. Pas saya nggak berani nyentuh panel yang atas. Nah, ini misalnya contoh saya pakai di kelas BI, gitu ya. Pada saat presentasi, sambil terus kemudian saya masukin juga Menti di tengah-tengah. Jadi pada saat ice breaking pertama, apa itu marketing sebelum saya define, scan the barcode dan answer it with only one word. Di dalam Mentinya saya udah siapkan untuk word cloud karena cuma one word, ya. Terus kemudian setelah mereka jawab semua segala macam, baru saya elaborasi dari jawaban mereka, baru di definisi aslinya dari marketing. Masuk lagi di tengah-tengah, ini yang kelas
menurut saya paling ideal karena memang hanya satu sesi, jadi engagementnya benar-benar harus di apa dimaksimalkan. Di tengah-tengah begitu akhirnya masuk consumer behavior, terus kemudian kita harus memuaskan konsumen. Kenapa sih harus memuaskan konsumen? Saya baru bikin lagi open ended. Jadi berbagai masukan dari mereka, baru terus kemudian saya bahas-bahas satu-satu. Kenapa sih kita harus muasin? Yang pertama karena gitu. Jadi masuk lagi ke dalam mata kuliah kita. Kelar kita sesudah semuanya kita bahas tentang materi, baru di bagian akhir biasanya saya akan sum up, let's check your knowledge, it's a Menti time. Biasanya mereka seringnya untuk kelas yang biasanya 7 sesi atau 5 sesi, it's Menti time Bu, it's Menti time. Enggak, saya nggak bikin, nggak bisa Bu, it's Menti time gitu. Biasanya mereka udah nagih minta Menti time, Menti time. Saya selalu sediakan biasanya setiap kelas, dan terus kemudian Menti time. eh Scan barcode ini bisa ditaruh, apalagi kalau kita embedded, itu bisa langsung scan barcode, next slide-nya adalah langsung mentinya, atau kalau memang apa tidak, ya sudah, jadi menti time ini tanda kita untuk tutup stop sharing dan sharing lagi menti time kita. Biasanya saya kasih cue juga di pojokan, jadi saya ngeh, oh ini bagian menti gitu. Jadi biar presentasinya juga smooth pada saat presentasi kepada mahasiswa kita. Ini cuman contoh aja bagaimana menyambungkan antara presentasi kita di kelas dengan penggunaan Menti. Nah, ini mungkin sudah masuk bagian akhir. Kalau saya detail tentang umpan balik, tadi sudah saya bilang juga bahwa umpan balik kita akan tahu biasanya kalau pakai leaderboard dan sifatnya adalah kuis, akan tahu siapa ranking pertama, kedua, dan ketiga. Ini jadi setiap pertanyaan ada, tapi ada juga summing up di pertanyaan setelah pertanyaan terakhir. Jadi akan ada ranking Stefan ini juara 1, terus Vala, terus Kayla ini adalah juara 1, 2, 3. Biasanya ini yang saya catat. Dari result ini kita bisa ke hasil ini dan download. Tadi udah saya tunjukkan sebelumnya, gitu ya. Jadi intinya Mentimeter ini alat bantu pengajaran untuk mata kuliah apapun sebenarnya, bahkan mata kuliah yang sifatnya hitungan. Kalau hitungan pun bisa ditambah jumlah detiknya untuk mereka bisa menjawab. Bisa juga untuk ice breaking di dalam kelas. Terus kita bisa melakukan evaluasi interaktif yang formatif. Misalnya kita bikin pretest dan post-test, gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Bisa diselaraskan dengan PPT presentation, Zoom, terus kemudian Meet, Google Meet. Dan result ini dapat menjadi masukan seberapa jauh tingkat pemahaman mahasiswa akan materi berjalan. Untuk sumber-sumber lain, mungkin Mentimeter punya akademi yang Bapak Ibu bisa ikut, jadi mereka punya semacam Q&A ataupun rekaman dari webinar-webinar mereka untuk Mentimeter tersebut, penggunaan Mentimeter. Demikian dari saya, ini adalah mungkin mekanismenya saya serahkan kepada Seleb. Seleb ini punya beberapa akun yang bisa digunakan secara bergantian, termasuk saya. Jadi punya saya pun boleh nanti saya kembalikan lagi untuk dipakai oleh dosen yang lain. Jadi kita semua bisa mengoptimalkan interaktivitas di dalam kelas kita. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Vivi. Ya, makasih Bu Gita. Mungkin ada yang mau tanya Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya tanya dikit deh Boleh Bu tanya Gita. nggak? Oh ya, boleh. Ya, Silakan. Mbak Ini Vivi, terima siapa? kasih. Oh, Mbak Astri. Oh, Silakan Mbak Mbak Astri. Astri. Hai apa Mbak kabar? Astri. Senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Astri, terima kasih sudah datang. Terima kasih, aku terima kasih, sangat mencerahkan. Tapi maafkan mungkin aku gaptek ya. Kan Iya karena Mbak. belum pernah apa punya account Mentimeter, tadi tuh coba gitu. Oh, tapi pakai HP. Cuma kalau kita terlanjur daftar yang free itu, terus sementara tadi yang dibilangin dari Seleb ada 20 akun, itu secara teknis maksudnya bagaimana ya? Tadi kalau misalnya gini kita Mbak Gita. Seingat kita waktu kita juga daftarnya dari free. Jadi dia Free. Nah, model aku tuh daftar. Terus nggak apa-apa Pak. Modelnya memang kayak ini. Jadi modelnya kayak Zoom ya. Begitu kita yang berbayar, tinggal kita masukin email yang sama gitu ya, akun yang sama, dia tuh akan switch
jadi yang Oh, berbayar akunnya. Jadi dengan akun dan password yang sama kita bisa langsung pakai. Tapi biasanya itu ada, kalau yang di Seleb waktu itu kalau nggak salah saya registrasi ya. Eh, Bu Vivi, Pak Ledi, kalau nggak salah saya ngasihin nama, mau dong ikutan gitu. Apa pakai Menti yang supaya, karena waktu itu saya 5 itu agak kurang gitu, kadang-kadang bu lagi bu more, aduh kayaknya asik juga nih kalau more gitu. Tapi setelah saya coba-coba 10 pertanyaan atau segala macam terlalu banyak, 7 itu adalah yang porsi yang tepat. 7 itu biasanya saya pakai karena pakai yang berbayar ini. Tapi bisa Mbak oh, langsung di switch oh. Mbak. Jadi yang tadi udah terlanjur kayak free tadi daftar gitu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Terus gak kalau pakai apa-apa. HP, misalnya kita sebagai lecturer gitu ya, bukan student. Kalau pakai HP emang agak susah ya? HP agak susah memang Iya secara benar. tampilannya ya, secara interface-nya tuh emang agak nggak begitu friendly. Tapi bisa Hmm. Mbak. Jadi maksudnya pokoknya Oke, kalau oke. dalam keadaan emergency kita sering pakai HP untuk ngeran Oh, gitu ya. oke. Nah, itu Oh, pun bisa oke. dibuka di HP, Mbak Astri buka lagi juga di website, Mbak Ya. Astri misalnya buka di tablet itu sama dengan akun yang sama bisa. Oh, Kadang-kadang oke. kita Siap, kayak siap. misalnya buat buat satu mata kuliah yang karena kita sebenarnya sekali lagi agak sedikit gaptek juga buat mata kuliah yang biasanya sharing, kita pakai alamat Ya. email lain. Jadi biar bisa sharing Oh, lebih leluasa. Sementara kalau yang kita private untuk mata kuliah kita semua kita pakai yang punya kita sendiri, nggak kita share biasanya. oh begitu. Oh, karena baru tadi Mm-mm. nyobain, baru buka account. Aduh, terima kasih banyak pencerahannya. Yes. Oleh, Iya, terima kasih. sama-sama Mas Tri, Ya, sama-sama. oleh, Mudah-mudahan Masih Mbak bermanfaat. Astri. sama-sama Mas pagi. Jamal bisa jelasin dikit Mas Jamal prosedur ininya kalau di Seleb. Selamat siang Bapak Ibu, mohon Ya. izin bantu jawab. Jadi nanti untuk didaftarkan sebagai akun Mentimeternya, bisa kirim akun Mentimeternya ke saya atau saya kirimkan kembali info untuk mendaftarkan akun Mentimeternya. Jadi nanti setelah alamat emailnya dikirimkan, saya jadikan member sebagai di akun Mentimeter Seleb. Demikian. Terima kasih Mas Oke, terima Jamal. kasih Mas Yaman. Sama-sama Ibu. Itu Bu Vivi, ini pertanyaan Pak Doni ya? ya, 20 akun bersamaan nggak Pak Mas Yama? 20 akun bersamaan bisa dipakai bersamaan, tapi Secara kalau bersamaan misalnya 20 ya. Oke. iya, tapi kalau misalnya nanti sistem pakainya bergantian, jadi kalau misalnya ada dosen yang lain mau daftar, mungkin ada yang di remove dulu kalau yang tidak aktif Ya, gitu. Oh, boleh oke. kalau Baik, Kalau yang Bu Gita aktif sekali. Jamal nanya pakai eh, terus. itu tadi ada pertanyaan Pak Doni. Ini Ya, mungkin nanti kita tampung dulu. Ini siapa tadi barusan? Oh, Mbak Bu Desi. Vivi, Mbak Mbak Desi Bu Vivi, apa Weni, Bu Yuni? Bu Oh, Bu Weni Yuni. Oke. kayaknya. maaf aku nggak bisa on cam. Nanya itu tadi akunnya harus akun UI atau boleh email apa aja? Oh, boleh email apa aja sih, Bu? Email apa aja? Saya Baik. kalau saya pakainya yang gita.gayatri ya. Yang Kalau yang Gmail. email Gmail saya pakai ini lain. Saya pakai buat yang tadi account sharing. Oh ya, Tapi ya. kalau yang UI saya kebetulan kan dari awal makanya yang di UI semuanya udah terlanjur dokumennya lebih banyak yang di UI gitu. Jadi saya yang daftarin di Selebnya pakai yang email UI, Bu Oh ya, Win. ya. Oke, baik, noted. Makasih. Oke, pertanyaan Pak Doni. Pak Doni satu aja nih. Kalau ada satu, biasanya ada dua Pak Doni. Yang ke yang kedua sebenarnya ini sih saran hadiah buat acara Mentimeter apa ya yang murah dan meriah bagi Oh, mahasiswa. ya, jadi saya juga pakai Pak Doni, tapi saya nggak ngerti ya. Maksudnya, menurut saya nggak tahu diinterpretasikan seperti apa. Yang untuk pertanyaan pertama, penilaian perkuliahan tadi Pak Doni, kalau di Excel-nya, tunggu saya masih buka nggak ya? Oh, hasil Excel-nya nggak saya buka. Di Excel-nya itu biasanya akan ada, tapi emang itu jadi PR Pak Doni, karena dia sebenarnya dasarnya formatif. Formatif artinya kita nggak masukin nilai. Tapi kalau kita cuma butuh bahwa jawaban dia benar salah, itu eh, report dari per pertanyaan itu ada di dalam Excel-nya. Jadi kita bisa ngelihat, nanti saya coba share di chat box ya. Jadi kita bisa cuma ngambil nama, misalnya kita pertama menyuruh mereka untuk harus pakai nama asli gitu ya. Terus kemudian keluar hasilnya itu kita kayak harus satu-satu metani dari yang Excel-nya, pertanyaan pertama si ini benar ini salah, sehingga itu nanti bisa di kuantifisir menjadi dia jawaban benar atau salah berapa itu. Jadi bisa dijadikan, saya tadi makanya bilang bisa dipaksa menjadi sumatif dengan cara demikian. Mudah-mudahan jelas ya Pak untuk yang jawaban pertanyaan pertama Pak Doni. Jelas. Ya. Pertanyaan kedua, saya biasanya kalau kalau offline Pak, tapi kalau online pun kadang-kadang saya minta bantuan Asdos. Biasanya saya beli sekotak beng-beng gitu. Atau misalnya, jadi mereka sebenarnya
sekotak beng-beng buat satu pemenang yang hanya pertama, itu bisa dibagi-bagi sama semua teman-temannya juga. Atau kadang-kadang kalau online biar gampang adalah saya misalnya kasih voucher e-wallet gitu ya, tapi biasanya mereka langsung belanjain bareng-bareng teman-temannya ya itu belanjanya misalnya yang teh poci gitu ya, karena misalnya voucher e-walletnya 50.000 gitu, itu sebenarnya pada dasarnya kesenangan saya sendiri aja sih, itu preferensi pribadi. Tapi kalau offline saya biasanya pakai gitu, entah sekotak coklat, pada akhirnya mereka bagi-bagi juga sekelas, jadi tujuannya biar rame-rame aja, bukan bukan buat bahwa mereka ngejar bener-bener hadiah gitu. Biasanya gitu, Pak. Siap, Gita. Ya, Itu mudah-mudahan nggak dananya masuk dari gratifikasi kantong ya itu ya. Kantong sendiri kalau pribadi. saya langsung hobi aja. Oh. Karena seru kalau misalnya rame-rame gitu. Kalau misalnya ngasih nggak ada penjelasannya, karena biasanya sambil penutup kelas. Jadi sesi terakhir diambil 5 terbaik sama yang nomor satunya bakalan dapat sesuatu gitu. Tapi itu akhirnya di share. Pernah saya hadiahnya adalah voucher kopi kenangan gitu ya. Kebetulan saya lagi punya, saya ya voucher kopi kenangan. Beneran, terus kemudian mereka pakai voucher itu satu kelas, enggak sekelas di kelompok dia sih, enggak cukup satu kelas waktu itu. Mereka pakai langsung ke kopi kenangan bawah, langsung dipakai rame-rame gitu. Seru juga sih. Jadi mereka jadi semangat. Itu Siap. opsional Pak, nggak ada keharusan. Biasanya Oke. coklat itu kalau yang box coklat saya 20.000, 25.000 itu udah rame, benar-benar semuanya langsung di share gitu, wafer Superman gitu. Kadang-kadang tuh sudah rame-rame gitu, atau bahkan satu pack candy, saya pernah satu pack candy doang yang harganya 15.000 atau 10.000 itu, terus kemudian ya di share sama teman-temannya Pak Doni jadi Ferrero, ya Pak Doni ya. Pak Doni Oh, yang bembeng, Pak Doni Ferrero. Ferrero lah. Apa yang Toblerone apa ya, Toblerone yang isinya 3 ya, yang isinya 3 dibagi satu kelas. opsional sih Isinya Pak, 3 itu buat benar-benar sekelas. opsional. Saya tuh benar-benar biar rame kelas, biar rame aja sebenarnya di sesi Siap. terakhir sekalian penutup gitu ya, biar berkesan gitu. Makasih, Ama. Sama-sama Apakah masih Bu ada Uncol. pertanyaan, Bapak Ibu? Bu Gita, saya penasaran singkat aja Bu Gita. Tadi yang bikin word cloud yang cuma jawaban satu kata, karena pertanyaan tadi termasuk salah satu pertanyaan yang saya sering pakai juga di awal kelas ya. Marketing itu apa sih? Nah, biasanya Ya, walaupun saya minta hanya satu kata, sebutkan satu kata yang pertama terlintas di pikiran Anda setiap mendengar betul. kata marketing gitu ya. Tapi Betul. tetap aja akan ada yang menjawab lebih dari satu kata. Ini Ya. bisa kita kunci nggak sih? Kita kunci benar-benar dia cuma bisa satu kata, jadi nanti word cloud-nya bagus gitu. Nggak bisa ya? Jadi sebenarnya word cloud itu juga bisa dikasih opsi, Bu Vivi. Bisa dikasih opsi jawaban gitu ya. Jadi mereka juga milih, instead of mengetik, word cloud-nya adalah mereka Oh, mengetik. Tapi biasanya saya biarin aja, karena terus kemudian jadi misalnya ada yang pakai misalnya marketing adalah selling gitu ya. Ada sales, ada selling. Ini sales selling sama ya kita kategoriin, berarti sebenarnya agak gede. Biasanya saya akan cuma bahas itu pada saat sambil interaksi dia gerak-gerak terus itu. Terus ada yang bilang advertising komunikasi ini satu kelompok ya gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sama gitu juga, saya biasanya bilang gitu di kelas. Jadi intinya sambil ngasih tahu juga kepada mereka adalah this is the same thing. Nanti kita akan bahas nih, komunikasi adalah promosi juga gitu. Terus nanti kita akan bahas lagi, misalnya mereka mereka jawabnya yang hampir mirip-mirip, ini sebenarnya sama, nanti kita akan di sesi kesekian kita akan bahas ini gitu. Biasanya sambil sambil interaksi seperti itu. Saya sering berulang-ulang seperti itu, jadi mereka lama-lama nempel, iya ini di sesinya bagian produk, nanti ini di sesinya bagian komunikasi atau promosi di sesi kesekian. Biasanya saya bilang berulang-ulang seperti itu. oke, baik. Terima kasih Bu Gita. Jika Sama-sama. sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa pindah ke Pak Ledi. Terima kasih banyak Bu Gita ya. Sama-sama Pak Bu Ledi, Vivi, terima kasih boleh Bapak Ibu. Ya, silakan di-share PPT-nya. baik, terima kasih Pak Vivi. Big applause sebenarnya ya buat Bu Gita. Saya selalu admire dengan segala kreativitasnya. Izin Bapak Ibu sekalian untuk share screen. Sorry, mana sih? Kok nggak bisa ini? Tiba-tiba freeze gini ya, maaf. Seperti biasa Pak, namanya teknologi pasti harus siap dengan begini. Suara Bisa saya kalau masih sambil terdengar jelas nggak? ketik-ketik. Ini benar-benar freeze nih. Waduh, kenapa ini? Keluar juga nggak bisa, saya juga freeze Stop ini. share dulu kali Pak Denny. Pak Denny. Pak Ledi sama Pak Doni jadi Pak Denny kan. Pak Saya nggak Ledi bisa stop ngeklik share sama dulu. sekali di laptop. Kenapa Oh, ya? Pak stop share juga Doni nggak top bisa of ya, nge-freeze mind. ya. Ini nge-hang sama sekali nih laptop saya ini.
Waduh, kenapa ya? Oh, Control Alt Del aja dulu Pak, Atau Pak Ledinya eh leave dulu kalian keluar dulu. masuk lagi. Bisa juga. Saya Control Alt Del, terus kemudian jadi ada itu Atau Suara materinya saya group masih kedengaran manager. nggak? Masih, suara masih. suaranya sih Eh, kedengeran. Wajahnya juga Oh, masih ini kok, kamera masih on, lancar. Atau ya palingan ini kita nggak bisa di, aduh kacau banget ini. Pak Ledi Apa-apa. keluar, Kontrol Pak Alt-Del Ledi tuh nggak keluar bisa. terus materinya kirim ke Mas Jamal aja gimana? Jadi Mas Pak Jamal Pak Ledi Pak, keluar ruangan dulu. ruangan apa Pak Doni? Ini mah jahat nih. Tempat di sini tapi keluar ruangan Pak Ledinya. Ini benar-benar nge-freeze, nggak bisa ngeklik apapun. Ini jadi siapa Mas Jamal ngeluarin Jamal Pak ngakek, Ledi dulu, Mas ntar Jamal ngakek Pak Ledi bisa nggak? ya dikeluarin dulu Pak Ledinya, ntar Pak Ledi masuk lagi. Udah dikit Nah ya iya, tuh. Nah, materinya diminta aja Mas Jamal yang buka kali. Lagi diminta, Bu. Oke. materi saya sudah ya Mas Jamal, andai kata mau di-share ke Sudah Bapak nanti Ibu. saya izin share ke yang lainnya, Bu. Ya, Makasih banyak ya Bu Gita ya. sama-sama, sama-sama. Senang hati, senang hati. Ini Bapak Ibu pokoknya harus punya 1001 cara. Kalau misalnya pas online begini, tiba-tiba ada kejadian yang tidak seperti ini. Biasanya saya tetap terus akan WhatsAppan di ikut grup grup kelas, terus kemudian WhatsAppan terus gitu ya, sambil tangan kanan terus ngeklik atau restart komputer gitu. Jadi Jadi Pak, handphone sama ini terus kemudian nanti masuk lagi. jadi Pak Ledi kita cek bisa masuk lagi nggak ya? Iya. Jangan-jangan Jangan di kick, di kick saking nggak bisa hangnya, masuk nggak? saking hangnya laptopnya dia nggak bisa masuk lagi nih beneran deh. Opsinya adalah ini. Mas Jamal, Pak Ledi ditanya kabarnya gimana? Jadi apa kabar, baik-baik kata Pak Dedi. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Laptopnya Eh, nge-freeze bener-bener nggak bisa dipencet sama sekali. Kan beneran kan nggak bisa masuk lagi dia. Waduh, suruh masuk pakai HP deh Mas Jamal. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Ledi ya. Saya menunggu Pak Ledi, mungkin saya tanya-tanya Bu Gita lagi boleh ya, Bu Gita ya. boleh. Eh, ini tadi kan Bu Gita kayaknya sempat nulis untuk persiapan sekitar 30 menitan ya. Maksudnya persiapan bikin pertanyaannya gitu ya. Tuh, 15 sampai 30 menit biasanya Oh, saya. oke. Jadi sebetulnya nggak terlalu makan waktu juga ya. Maksudnya nggak Enggak, sampai. sebenarnya enggak. Jadi, tapi terutama biasanya yang agak makan waktunya adalah lagi mikir yang mana ya yang mau dipakai gitu. Iya, karena kita sebisa mungkin tadi ya mencakup Cover LOLO yang LOL-nya, betul. Betul. oke. Tapi sebenarnya pembuatannya karena cuma klik sama pertanyaan-pertanyaannya kan bukan pertanyaan yang panjang gitu ya, pertanyaan singkat. Jadi cuman pertanyaan lalu kita klik opsi jawabannya itu saja sih, nggak terlalu susah gitu. Kalau tadi sambil ini ya, sambil kita menunggu Pak Ledi mungkin Terus satu ini. lagi kita tadi kan Bu Gita berarti udah sempat ngerasain pakai akun gratisan ya sebelum pakai yang Ya, akun pro dari Seleb. Beda banget nggak sih? enggak sih, cuman dibatas begitu 5 pertanyaan, nggak bisa bergerak lagi gitu doang. Oh, Terus oke. kemudian ini dia kayak misalnya yang paling saya sering pakai tadi saya mungkin agak lupa kalau boleh saya
share. Yang paling saya sering pakai adalah multiple option. Jadi setelah tadi kita namainnya di untitled, ini defaultnya dia pasti akan begini. Kita langsung new slide aja. Terus kemudian ini yang quiz competition dan select answer. Bedanya apa sama multiple choice? Kalau multiple choice ini sama sebenarnya, dia bisa juga akan mengeluarkan hasil mana yang benar, tapi dia bedanya dia bisa pakai ini, dia hasilnya akan berbentuk pie chart ataupun bar diagram seperti ini. Jadi kita bisa melihat berapa persennya pergerakan dari jawaban mereka. Sementara kalau select answer ini lebih ke arah mana yang jawaban benar, mana yang jawaban salah. Dan terus kemudian dia ada pilihan leaderboard yang tadi bahwa mahasiswa bisa ngelihat mereka udah lebih cepat atau enggak di ranking keberapa. Itu yang lebih enak. Untuk Nah, segi kompetisinya ya. betul. Ini semua sama mau yang dia free ataupun yang tidak free. Setelah kita tadi udah milih, biasanya otomatis dia akan keluar sama leaderboardnya. Leaderboardnya itu bisa keluar otomatis, bisa kita minta untuk tambahin leaderboard di sini. Di leaderboard di bawah deh, maaf. Di leaderboard ini baru berubah loh. Biasanya di sini ada tulisannya, ada opsinya leaderboard. Ini Mungkin kita pindah kali news. enggak. Dia pindah, dia sering banget interface-nya, pokoknya jangan kaget, dia itu sering masih mencari kayak mencari jati diri, tiba-tiba berubah. Ini aja bentuknya tadinya nggak seperti ini, bentuk tampilannya, tapi terus kemudian dia berubah. Nih kayak ini nih, dia otomatis akan sebenarnya harusnya keluar leaderboard. Ini bisa, kalau misalnya kita nggak mau, kita bisa klik yang titik 3 ini, kita delete slide, nggak jadi gitu ya. Bisa langsung seperti itu delete. Nah, untuk nulis pertanyaannya, mungkin tadi Bapak Ibu, kita tinggal klik di sini, siapa nama saya gitu ya. Saya. Itu adalah pertanyaan. Nah, kalau mau ngeklik jawabannya tadinya di sini tuh langsung udah tersedia. Sekarang kita harus ngeklik ini dulu, opsinya, kita klik, baru akan keluar di sini, opsi 1, 2, 3. Misalnya, Gita, saya, aku, gitu ya. Pilihan jawaban yang benarnya adalah Gita. Terus kemudian saya berubah di sini, coba jangan 15 detik, kelamaan, 5 detik aja gitu. Itu bisa juga. Diganti dari 15 detik, ke 5 detik atau katakanlah 10 detik untuk milih. Between 5 sampai 1000 detik itu bolehnya. Terus tadi yang saya bilang kalau misalnya biar seru pakai dirubah-rubah tampilannya, itu tinggal yang ini. Yang sisi sebelah ininya agak sisi ini ya. Tinggal kita klik. Terus kemudian nanti ada opsinya dari themes. Misalnya kita mau yang ini, maka dia akan berubah pilihannya. Gambarnya ini juga sama nih kayak Pak Ledi nih, agak lambat, akan berubah seperti ini gitu. Nah, nah, itu ya kayaknya, maksudnya kalau ngekliknya seperti itu, nulis nama opsi sama ganti jadi 10 detik atau berapa detik, itu yang 5 pertanyaan cuma akan habis 15 menit. Saya biasanya kadang-kadang cuma 10 menit. Atau kalau ternyata itu apa bahasan baru, kan kadang-kadang silabus kita suka ganti. Saya lupa bahwa saya belum punya masternya gitu ya, belum pernah dipakai sebelumnya. Saya sambil ngajar di kelas sambil bikin, itu bisa bisa selesai dalam sekitar 10 menit, bisa langsung kelar kuisnya. Sekarang kita fokus bagian mana aja. Kadang-kadang saya sambil mahasiswa presentasi, nah bagian itu tuh bisa ditambahin, saya koreksi dulu sambil mereka jalan. Misalnya ada satu bagian yang diskusinya aktif banget karena ada salah interpretasi atau salah apa. Itu biasanya saya masukin tambahan satu kuis lagi. Enaknya pada saat kita eh, pakai yang berbayar, Bu Vivi, jadi kita bisa nambah-nambah pertanyaan gitu loh, tanpa harus, kalau biasanya kalau saya nambah, saya harus buang satu dulu karena cuma boleh maksimum 5 kan. Oh, oke Saya oke. harus buang satu dulu, terus kemudian baru boleh nambah pertanyaan. Sementara kalau misalnya kita full itu, mau tiba-tiba nambah pertanyaan biar jadi 6 atau jadi 7 gitu, anytime kita bisa lakukan. Itu enaknya sebenarnya kalau Jadi bisa bisa dadakan ditambah ya, nggak bisa, usah. bisa ditambah dadakan, bisa. Anytime Hmm. ditambah atau dikurangin itu bisa. Hmm. Saya biasanya refleksi kalau ngajar pagi sama malam. Di pagi, aduh ada pertanyaan yang selalu akan salah, atau misalnya kayaknya saya salah pertanyaan, jadi koreksi yang buat malam itu masih bisa. Dan Salah, bikinnya cuma maksudnya sekali kayak kan. Salah misalnya, wordingnya kurang salah jelas wording, gitu. saya harusnya pakainya kecuali, tapi ternyata saya nggak pilih kecuali, makanya jadi jawabannya banyak, padahal cuma satu jawaban yang salah gitu. Itu, aduh iya, itu bisa dikoreksi segera.
Yang malam biasanya mohon maaf lahir batin semuanya. Kalau itu yang salah gitu kan semuanya rata-rata kan semua salah ya, nggak apa-apa deh kan itu pertanyaan jadi nggak terhitung gitu kalau salah semua salah gitu. Jadi apa eh, mudahnya seperti itu, enaknya menti itu. Anytime kita bisa koreksi. Mbak Gita dengan Hafiz, apa Ya, kabar? Mas Hafiz. Ah, baik Mas Hafiz. Alhamdulillah. Mas Hafiz sehat ya. Sehat Alhamdulillah. Mbak, Hmm. ikutan mau tanya, kalau Hmm. tadi terkait mengimport dari PPT, nah Hmm. bagaimana dengan aplikasi presentasi seperti Canva, apakah bisa? Ya, kalau yang Canva, setahu saya dia harus dikonvert dulu ke PPT, baru kita ke arah PPT. Jadi dia masih terbatas PPT, Zoom, sama apa MS Team. Ya, nah, tapi nggak menutup kemungkinan kelak ada dari Canva langsung, Mas Hafiz. Jadi karena seperti tadi saya bilang, Menti itu gerak terus. Kalau Bapak Ibu sering make itu nggak begitu heran. Ya Allah berubah lagi interface-nya tinggal. Oh, ini dia masukin sini. Oh, ini dia pindah ke sini gitu doang. Tapi kalau misalnya kita lama nggak make, biasanya begitu masuk lagi agak bingung lagi ini harus diapain ya. Kayak dashboard dulu nggak ada dashboard. Oke, Sekarang dia pakai makasih. beneran dashboard gitu. Jadi kalau Canva setahu saya adalah dia harus kita kita save as PPTX dulu, baru terus kemudian either si PPTX tersebut diimpor masuk ke dalam tadi presentasinya siapa si Mentimeter atau dari Mentimeter dimasukin ke PPT tersebut. Kalau dimasukin ke Canva saya belum pernah mencoba dari Canva-nya untuk masukin Mentimeter bisa atau enggak. Tapi kalau yang dari Mentimeternya dia belum. Oke, Mbak. Satu lagi, tadi di pertanyaan multiple choice ada yang scale. Scale itu kayak semacam skala Likert gitu kah? Pertanyaan. Ya, jadi scale itu bisa bisa saya belum pernah pakai yang scale sebenarnya. Scale itu kalau nggak salah memang bisa untuk memilih 1 sampai sekian kayak Likert. Jadi dia sebentar. Word Cloud, Quick Form, Skills ini ya. Saya coba lihat. Ini kalau scale dia akan dari disagree, strongly disagree sampai strongly agree. Makanya tadi dia side by side-nya sama Google Google Form ya, Mas Hafid ya. Jadi dia juga bisa dipakai untuk sebenarnya kuesioner. Kalau kita Iya, pakai iya. misalnya, tapi kuesioner kalau yang full ya Mas, karena kalau yang nggak full berarti kita pakai ini maksimum adalah 5. Oh, Bapak Ibu tapi boleh dikombin ya, kayak misalnya pertanyaan yang word cloud 1, terus kemudian pertanyaan open ended 1, terus pertanyaan yang multiple-nya 5 itu masih bisa. Jadi tiap item itu cuma boleh 5 kalau yang free. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan belum berganti lagi. Nah ini Mas Hafiz kalau misalnya apa kita pakai scale, jadi ada strongly disagree sama strongly agree, tinggal kita sama nulis pertanyaannya di atas, terus kemudian statement jawaban, statement maksudnya statement yang mau kita yang mau mereka pilih apakah disagree apa nggak disagree, dirubahnya bisa di bagian bawah ini. Jadi kita bisa pakai statement, apakah ini adalah, jawablah pertanyaan berikut. Saya suka warna merah, saya suka pelangi, saya suka apa gitu, itu dari statementnya. Terus kemudian agree sama disagree pilihannya. Gitu. Terus terang saya belum pernah menjawab, tapi ini di bagian bawah, belum pernah mempergunakan, tapi ini di bagian bawah ya Mas Hafiz bisa dilihat. Kita bisa merubah antara value-nya, bisa jadi juga antara strongly disagree, strongly agree, ataupun pernyataan lain. Misalnya adalah kita pakai semantik diferensial, misalnya cantik, cantik, tidak cantik, terus kemudian happy, sedih gitu ya. Itu juga bisa pakai pakai ini yang scale ini. Sangat tidak Jadi bisa setuju buat sampai sangat kuesioner. setuju ya. Ya, ini mau Tadi kita beli value-nya skalanya bisa kita 5 set. atau 7, itu juga Oke. bisa. Ini dirubahnya di bagian bawah, Mas. Iya, Untuk iya. yang statementnya di bagian atas, jadi kan bisa kadang-kadang untuk pertanyaan-pertanyaan berikut, nyatakanlah pendapat Anda tentang apa, ada statement-statementnya gitu kan ya, itu juga juga bisa dipakein hal ini. Tapi ya saya belum pernah terus terang untuk memakainya menjadi kuesioner. Karena kuesioner kalau saya agak lebih reliable atau lebih user friendly-nya biasanya Google Form ya. Oke, Mbak Gita, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Lady sudah bisa bergabung. Ada masalah. Jadi ternyata kalau di remove
Ya ini Hmm? mungkin karena Nggak bisa masuk lagi ya. ya ke Karena itu kata settingannya. Oh iya, I ketidakpahaman see. kami. Ternyata kalau di remove memang nggak bisa masuk lagi dengan account yang sama. Nih saya juga Google nih masuk ke Zoom Ya Community. benar. Solusinya apa? Solusinya nggak ada solusi. The only Nggak way ada to cuma masuk dari is akun yang lain. Tapi ya the only way to have them join that meeting is for it to be closed entirely. Jadi ini meetingnya harus ditutup. Resets the remove untuk user dia list bisa masuk selesai akun lagi, meeting. betul. Itu atau ya ini lagi Atau Pak dicoba. Ledi pakai akun lain. Pak Ya, Ledi lagi mungkin dicoba pakai akun masuk pakai caleg. akunnya Mas Jamal sih, cuma kayaknya masih Iya, bisa pakai gitu. akun lain. Benar. Itu jadi di settingan kalau di Zoom itu ada settingan. Apakah mereka boleh multiple masuk? Apakah kalau udah di Iya, ternyata reject ya. nggak boleh masuk lagi? Ha, Ternyata di kalau udah settingan Zoom. di-remove tuh settingan itu kayak settingan awalnya ya. Defaultnya, Semua yang di-remove defaultnya adalah dia nggak akan bisa nggak masuk bisa lagi kalau masuk udah di lagi. remove, betul. Heeh. Hmm. Jadi memang mungkin apa ya, karena kita memang dipaksa untuk belajar teknologi-teknologi tinggi ini baru pas pandemi ya 2020 tahu-tahu kita disodorin macam-macam dan mau nggak mau harus bisa semua. Mulai dari Google Meet lah, Zoom lah, eh, tim dan seterusnya termasuk si apa nih Mentimeter dan lain-lain ini. Jadi makanya benar kata Bu Gita ya selalu akan ada error-errornya. Termasuk sekarang ini Iya, ternyata tadi nggak ada yang sadar sih bahwa kalau partisipan di remove itu efeknya adalah dia ternyata nggak bisa masuk lagi ya gitu. iya. Tadi saya antara agak enggak sih, tapi saya pikir sudah di apa? Iya, Sudah di eh ada sudah sedang connecting. set. Oh, udah sedang connect. Oke, Ini Air alhamdulillah. Manugraha ya. Coba tadi kalau cuma Tuh. keluar ruangan kan nggak kayak gini Iya konsekuensinya. ya, Pak Doni ya. Tadi kalau keluar Iya. ruangan kan paling cuma Tapi cuman pintu pintu capek Ambil jalan ditutup doang, ya cuma kan, ya kan? udah ngopi-ngopi dulu ya kan. Capek jalan doang sebentar. Heeh. Solusi Pak Doni emang lebih benar ternyata. Ada Pak. Udah masuk nih Pak. Masuk. ini Air Saya ini mana? Manugraha kah? Belum Pak masuk. Ledi di kampus ya Bu Vivi? Saya nggak tahu ya. Oh, Di rumah kayaknya ini kan laptop istrinya. oh. Buka itu. Kalau pakai teknologi emang siap begini Bu Vivi. Saya udah sampai apal kalau karena online Zoom. Ayo the show must go on gitu. Kadang-kadang nggak bisa. Tetap stay aja dulu. Ntar saya akan gabung berikutnya gitu. Yeay, Pak Ledi Halo is Pak back. Ledi akhirnya. Pak Ledi. Aduh. Maaf ya, Pak, kita nggak menjalankan yang diminta Pak Doncol. Harusnya benar, Bapak keluar ruangan aja, jangan keluar Zoom. Ya, saya nggak ngerti ini apa namanya. Apa nih? Tapi laptop Pak Ledi sekarang gimana kabarnya? Tahu deh, laptop sih udah jalan lagi, cuman ya nggak bisa masuk ke sini, Enggak, tapi unable si to join. laptopnya nggak apa-apa. Kami Udah nggak lanjut hang. gitu. Udah nggak hang lagi. Enggak. Oh Wah, ya udah mudah-mudahan sekarang syukurlah. nggak ada juga ya. Nah, dulu ini PowerPoint-nya ada di mana ya? Kirim ke Mas Jamal aja lah. Ya, ini ada di WhatsApp. Lalu saya buka dulu. Aduh, banyak error gini nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Mudah-mudahan waktunya memadai. Mohon maaf. Ini PowerPoint-nya udah terlihat semuanya. Bisa Udah di Pak Ledi aman. Oke, langsung aja. Eh
mungkin saya mudah-mudahan nggak terlalu lama karena banyak hal yang serupa sudah disampaikan oleh Mbak Gita ya. Jadi saya ini termasuk yang PowerPoint freak gitu ya. Jadi sampai template pun nggak pernah mau pakai, pengen bikin sendiri. Dan semua aplikasi itu pengennya yang benar-benar integrasi ke PowerPoint dan enak, user friendly buat saya gitu ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu sekalian, ini karena banyak kendala teknis tadi. Nah, ini saya menawarkan sesuatu yang baru, kelas point, ya. Meskipun pesan sponsornya sebenarnya supaya Bapak Ibu sekalian pakai Menti ya, karena udah terkadung langganan. Nah, ini mungkin kelas point saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi kelas point ini tidak bisa melakukan voting scale seperti halnya di Mentimeter. Jadi kalau di Mentimeter kan bisa seperti ini ya, ada beberapa statement, kemudian strongly agree, strongly disagree dari masing-masing statement. Ini class point nggak bisa. Nah, kemudian juga class point juga nggak bisa bikin voting jejak pendapat yang berupa ranking. Jadi ada pilihan kayak tadi Bapak Gita mungkin sampaikan contohnya ya. Ada 4 kopi kenangan dan kawan-kawan, kemudian voting yang nomor satunya ranking dari masing-masing mahasiswa, misalnya nomor satunya apa, duanya apa, tiganya apa, dan seterusnya. Dan ini class point nggak bisa gitu ya. Jadi saya dari awal sudah sampaikan ini ketidakbisaan dari class point, dan kemudian saya sampaikan juga seperti ini. Jadi untuk online survei polling plus dan plus plus plusnya, saya rasa memang Mentimeter ini yang terbaik gitu ya. Saya nggak perlu mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Gita tadi ya. Jadi fiturnya, kemudian jumlah responden, kalau yang apa yang tentu saja yang berbayar ya, itu biasanya bisa sampai 1.000. Seperti saya waktu presentasi di Bandung itu saya pakai Mentimeter karena apa namanya pesertanya tuh banyak gitu ya. Sementara kalau di kelas point itu cuma 25 yang gratis, 25 orang. Kemudian kalau berbayar ya seperti saya sudah lakukan sekarang, saya berlangganan itu bisa sampai 250 orang gitu ya apa namanya per sesi. Kemudian juga Mentimeter template-nya bagus-bagus gitu ya. Dan sejujurnya saya suka dengan template-template di Mentimeter, tapi apa namanya yang saya lihat Mentimeter tuh cenderung bagus kalau kita ngopreknya di web gitu ya. Jadi kalau begitu masuk ke dalam apa namanya ke dalam PowerPoint, integrasi ke PowerPoint itu bagi saya pribadi yang sudah nyoba tidak user friendly, dan kemudian juga tampilannya di slide itu nggak enak gitu ya, nggak seenak kalau kita buka buka di web. Nah itu mungkin sedikit saya bilang terbaik dalam hal survei polling ya, survei polling dan lain-lainnya gitu. Nah kemudian saya pengen tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, oh my god, ini saya pakai kelas point tapi saya pakai laptop istri ini, jadi kelas poinnya nggak ada. Ya Allah. Udah udah dimasukin karena ya Pak, udah embednya ya, udah masuk terus Ini kemudian nggak poin-poinnya keluar. ya, saya baru nyadar juga nih. Aduh, gimana sih? Dibuka di itunya kayaknya mungkin Pak. Dibuka di mananya? Dibuka di Ini kelas poinnya. kalau nih. Di webnya ada juga nggak? Dia bentuknya ada webnya juga nggak Pak? Nah, itu dia. Kalau kelas poin itu semuanya embed di apa namanya di Di PowerPoint. PowerPoint. Ya, ya. Baik, Iya. baik, baik. Oke, saya sebenarnya tadinya mau ajak Bapak Ibu sekalian menjadi student saya, gitu ya. Kalau Bu Gita tadi kan ini mahasiswanya begini, 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 tampilannya begini. Saya pengen sebenarnya langsung Bapak Ibu sekalian ikut di kelas saya. Ntar dulu ya. Dan kemudian lihat gitu ya mahasiswa tuh bisa ngapain aja di dalamnya, berinteraksi dalam bentuk apa. Nah, saya sebenarnya awalnya di sini saya ingin apa namanya menginvite Bapak Ibu sekalian ke dalam kelas point. Caranya relatif sama dengan yang dilakukan Bu Gita tadi dengan Mentimeter. Akan ada barcode di sana, kemudian juga akan ada web yang bisa diakses dan kemudian menggunakan passcode gitu ya. Nah, kemudian karena nggak bisa, maka saya tampilkan saja sekarang. Ini saya ambil dari slide-nya Bu Gita gitu ya. Tapi saya tampilkan kata-katanya di sini lebih apa namanya? Oh, ini masing-masing Bu Gita ya. Saya tampilkan seperti ini karena kata-kata yang di Bu Gita yang sebelah kiri itu nggak kebaca sama AI. Jadi saya tuliskan ulang. Nah, sebenarnya yang saya ingin tunjukkan di sini adalah yang pertama di dalam
class point itu kita bisa meminta si class point itu membuat pertanyaan terkait dengan apa yang ada di dalam slide. Nah, kemudian juga sayang saya nggak bisa tampilkan di dalam class point tersebut juga ada opsi. Opsinya itu untuk memilih bentuk soalnya seperti apa. Misalnya multiple choice, ada 3 sih pilihannya ya, multiple choice, kemudian short answer, kemudian fill in the blank. Itu pertanyaan yang bisa di-generate oleh kelas AI. Dan kemudian juga bisa di set juga ini level bloomnya seperti apa. Kita mau minta AI itu bikin pertanyaan levelnya memorizing, levelnya understanding, apakah analyzing, dan seterusnya. Tapi tentunya kalau slide-nya bentuknya seperti ini, minta analyzing, evaluation mungkin nggak akan terlalu keluar dengan yang bagus gitu ya. Dan terakhir juga AI itu bisa kita minta opsinya pertanyaan dalam bahasa apa, dan syukurnya juga dalam bahasa Indonesia itu ada gitu ya. Saya sebenarnya pengen liatin ini generating pertanyaan AI-nya secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian, tapi karena tidak memungkinkan, karena saya pakai laptop yang berbeda. Nah, ini contoh hasil AI Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terkait dengan slide-nya Bu Gita tadi. Ini ada pertanyaan, apa fungsi utama penggunaan Boolean dalam Mentimeter? Ini ada opsinya A, B, C, D, soalnya multiple choice, dan ini lebih ke memorizing atau understanding yang saya pilih. Nah, pengennya sih Bapak Ibu sekalian berinteraksi langsung nih. Saya klik multiple choice di sini. Jadi kalau saya klik multiple choice, ini nanti kemudian akan mulai votingnya ya, kuisnya. Dan Bapak Ibu sekalian akan bisa menjawab dan saya bisa set juga waktunya berapa lama, sama lah seperti kayak Mentimeter tadi. Ini karena nggak bisa, saya jadi skip aja nih ya. Ini contoh pertanyaan dihasilkan dari class point oleh AI ini ya, bukan oleh saya, dari slide-nya Bu Gita. Kemudian juga ini pertanyaan yang lain sama multiple choice juga. Dan ini sebenarnya pertanyaan ini bisa langsung di-generate saat slideshow. Jadi saat slideshow langsung di-generate pertanyaan seperti ini, kita langsung tanyakan kepada mahasiswa, kemudian si AI-nya juga ngasih jawaban yang benarnya yang mana. Atau kalau kita khawatir, oh ini kayaknya pertanyaan kurang nyambung, ya kita jangan on the spot lah. Kita buat data AI, kemudian di class point ini bisa pertanyaan ini kita minta dimunculkan di slide kita. Nah, begitu dimunculkan di slide kita, nanti kita bisa perbaiki, bisa wordingnya atau layoutnya ataupun backgroundnya macam-macam bisa kita otak-atik sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari kelas AI. Ini contoh yang fill in the blank. Jadi mekanismenya sama gitu ya. Ini ada pertanyaan, kebetulan pertanyaan dari AI. Kemudian ada kunci jawabannya tentu saja. Dan saya tinggal mengklik ini ya, fill in the blank di sini. Dan berikutnya muncul dua blank yang harus diisi oleh peserta gitu. Oke. Aduh, mengesalkan sekali. Saya sebenarnya udah bikin ini lama banget. Kerjain, mempersiapkan ini. Ya, itu qadarullah lah. Oke, kemudian ini ada yang lain. Tadi adalah kelas AI yang bisa generate question dan bisa dipilih opsinya dengan berbagai model pertanyaan, bahasa, dan kemudian Bloom taxonomy level. Dan kemudian ini adalah yang lain yang kayaknya sih nggak ada di Mentimeter ya. Jadi saya sebenarnya pengen simulasi juga. Misalnya dikasih pertanyaan seperti ini, tapi saya pengennya eh, peserta mahasiswa jawabnya itu dengan audio recording. Nah, ini jadi nanti kalau begitu saya aktifkan audio record ini, saya klik, nanti Bapak Ibu sekalian akan ada opsi buat ngerekam gitu ya, merekam suara Bapak Ibu sekalian, apakah dengan recorder atau apa, itu ada pilihannya di sana, rekam, submit. Nah, ya setelah itu kemudian akan masuk ke PowerPoint langsung gitu ya. Dan saya bisa bisa tampilkan, bisa perdengarkan ke semua di dalam kelas. Audio recording, kemudian berikutnya adalah ini juga ya, upload gambar. Ini saya nggak tahu di Menti, saya lupa ya apa ada atau tidak. Tapi kalau di class point ini juga bisa dimungkinkan
mahasiswa mengupload gambar ke dalam apa namanya ya kita berikan pertanyaan kemudian jawabannya itu dalam bentuk gambar gitu ya. Dan saya rasa kalau kemarin pengalaman saya di kelas mikro saya minta ini kalau ada masalah permintaan penawaran misalnya ya, kurva geser dan sebagainya mahasiswa mungkin kalau bikin rapih nggak bisa mereka nulis biasa gitu ya di kertas kemudian di scan screenshot kemudian hasil screenshotnya di-upload ke dalam class point ini. Jadi saya tinggal klik image upload, kemudian di layar mahasiswa ada opsi buat mengupload image-nya. Nah, itu kemudian nanti di class point di apa di PowerPoint ini akan bisa muncul siapa saja yang sudah mengupload image-nya gitu ya. Ini kemudian yang lainnya adalah slide drawing. Jadi kayak seperti ini ya saya minta gambarkan fungsi di bawah ini pada grafik yang ada gitu ya. Jadi saya lagi-lagi klik slide drawing, nanti tampilannya di Bapak Ibu sekalian akan ada. Jadi kalau tampilan di Bapak Ibu sekalian itu persis tampilan slide yang saya berikan sekarang. Jadi kalau saya tampilkan slide-nya seperti ini, maka di tampilan mahasiswa di apa namanya di class point yang diakses oleh mahasiswa, tampilannya adalah slide saya. Nah, begitu slide drawing-nya ditekan, saya klik di sini, maka nanti akan muncul opsi buat apa namanya mencoret-coret ini, mencoret-coret di atas grafik yang ini gitu ya. Jadi misalnya, oh gambarnya seperti ini, nah, nanti mahasiswa gambarin aja, mau pakai tulis tangan atau mau pakai di sana juga ada opsi pakai line atau pakai shape atau apa, ada juga gitu ya. Jadi langsung memasukkan hasil apa namanya ya kalau di sini disuruh menggambarkan kurva, jadi kurvanya bisa dimunculkan oleh si mahasiswa di sini. Kemudian lagi-lagi mereka akan submit, gitu ya, submit dan kita bisa melihat hasilnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin udah pernah nyoba Padlet, Padlet kan kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan saya rasa Class Point itu menggabungkan Padlet dengan Slido gitu dengan sangat baik. Oke, banyak skip seperti ini dan ini contoh dari pertanyaan short answer yang saya berikan kepada mahasiswa di kelas academic writing saya. Pertanyaan sederhana aja ya. Artikel mana di antara dua ini yang lebih mudah dibaca dan jelaskan alasannya secara singkat. Dan kemudian ini contoh hasilnya dari short answer ini, newspaper jadi jawaban yang paling banyak gitu ya. Ini yang paling gampang dibaca dibandingkan artikel di jurnal. Dan kemudian yang menarik di sini, selain saya bisa insert ini sebagai slide yang bisa dilihat oleh semua anak-anak, semua orang, semua peserta, dan bisa di-share juga nanti PowerPoint-nya ke semua. Di sini juga lagi-lagi ada AI. Ini ya. AI Insight ini bisa memberikan summary seperti halnya ChatGPT gitu. Ini contoh hasil dari AI Insight-nya. Jadi hasil dari short answer tadi di-summarize oleh dia si Class Point AI seperti ini. Dan kemudian kalau saya mau terus berinteraksi juga bisa nanya lagi di sini. Cuma saya belum nyoba ya. Ini bisa pakai bahasa Indonesia apa enggak. Tapi bisa ditanyakan misalnya bisa lanjutannya. Jadi kalau apa namanya conclusionnya apa gitu misalnya ya, dari summary ini. Ini bisa ditanyakan persis kalau kita pakai ChatGPT gitu ya. Jadi si AI-nya akan apa namanya menjawab lagi apa namanya memberikan jawaban lagi. Oke. Dan berikutnya adalah nah ini kalau Bapak Ibu sekalian tertarik buat menggunakan apa namanya Class Point ini. Jadi Class Point ini ada yang seperti biasa, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ini aplikasinya di classpoint.io. Nah, kemudian begitu sudah masuk ke classpoint.io, nanti ini saya share aja ya slide-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa sign up kalau belum ada account dan nanti akan ada beberapa pertanyaan sederhana, misalnya organisasi, nama dan sebagainya seperti biasa. Dan setelah selesai sign up, ini akan diarahkan seperti ini. Ya, kalau Class Point itu udah pasti harus download gitu ya. Download for Windows dan nanti akan terdownload setelah di-download akan seperti inilah tampilan PowerPoint kita. Jadi di PowerPoint kita sekarang ada satu nah ini ya, Igno Class Point itu di atas. Jadi bukan modelnya bukan Edge-in tapi dia munculkan apa namanya ini ya? Tools ya, tools di atas di PowerPoint kita.
Dan class point in no class point ini kalau kita klik, hasilnya adalah ini ya. Isinya adalah fitur-fitur yang ada di dalam class point ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah ini gimana? Ini sederhana sekali. Kalau misalnya kita mau pakai template, kita bisa klik ke quiz ideas ini. Di quiz ideas ini akan muncul pilihan-pilihan aktivitas berikut template-templatenya. Jadi misalnya ada multiple choice, ada word cloud di sini, ada short answer dengan berbagai templatenya. Jadi kalau yang suka pakai template, silahkan pilih templatenya. Tapi kalau tidak, bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri apa? Bikin sendiri slide sebenarnya. Jadi contohnya seperti yang saya buat soal multiple choice. Slide-nya saya bikin sendiri seperti ini. Ini bukan slide dari bukan slide dari class point, bukan pertanyaan sih dari class point ini ya. Nah, tapi ini slide ini bikinan saya sendiri gitu ya. Tampilan ini bikinan saya sendiri. Dan kemudian kalau mau mengaktifkan class point-nya gimana untuk membuat interaksi, tinggal diklik aja multiple choice-nya. Ya, jadi yang multiple choice yang di sini kita tinggal klik. Begitu multiple choice-nya diklik, maka akan muncul seperti ini di layar kita. Dan kemudian di sebelah kanannya akan muncul opsi-opsi buat settingnya. Ya, number of choice-nya berapa, kemudian multiple ini boleh milih lebih dari satu atau enggak gitu ya. Ada jawaban yang benar atau tidak. Kemudian quiz mode-nya apakah mau diaktifkan atau enggak. Kalau diaktifkan berarti mungkin nanti kalau saya bikin bintang 1, maka jawaban yang benar akan mahasiswa yang jawab benar maka akan mendapatkan bintang gitu ya, 1 bintang ini. Nah, ini kemudian juga auto close submission juga bisa saya bisa saya set misalnya 30 detik, 20 detik, atau kalau Bu Gita pengennya buru-buruan gitu 10 detik ya bisa juga gitu ya. Nah, ini terserah Bapak Ibu sekalian. Dan ya seperti ini ya contoh dari penggunaan class point, sangat sederhana sekali. Tinggal pakai slide PowerPoint, bikin slide-nya atau pakai template-nya dan berikutnya ya dipakai aja gitu ya template yang ada kalau tidak mau bikin template sendiri. Dan ini Bapak Ibu sekalian harusnya kalau sudah mendownload class point, di pojok kanan atas ini harusnya muncul class code-nya ya, dan class code-nya itu kita bisa set sesuai dengan kelas kita. Jadi misalnya saya punya kelas mikroekonomi itu ada 3 kelas, saya bisa bikin 3 kelas di dalam class point. Ya, dan masing-masing kelas tersebut akan punya kelas code sendiri-sendiri, dan kemudian ini bisa dipakai kelasnya ini sampai 1 semester gitu. Jadi kalau kita ngasih misalnya Bu Gita tadi memberikan pertanyaan macam-macam, satu pertemuan ada sampai 5 pertanyaan misalnya kan, pertemuan berikutnya ada 3 pertanyaan, masing-masing itu bisa dapat bintang tuh mahasiswanya kalau dapat jawaban benar, dan itu bisa diakumulasi sampai akhir semester. Dan nanti sama seperti yang Bu Gita sampaikan di Mentimeter ada leaderboard ya, leaderboardnya. Jadi siapa yang paling tinggi gitu ya. Dan itu jadi kalau di sini bisa bisa bikin leaderboard di setiap slide, setiap sesi, atau juga akumulatif nanti ya. Jadi ada reporting juga. Kalau reportingnya kita bisa baca lengkapnya di webnya si ClassPoint ini. Tapi di opsinya akan muncul. Jadi kalau saya tampilkan tadi, nah ini ada reports nih di sini ya. Saya nunjuk-nunjuk susah juga. Ini ada report di sini. Dari report ini nanti akan memperlihatkan nama-nama mahasiswa berikut dengan jawaban-jawaban mereka di setiap sesi gitu ya. Oke, dan kemudian, nah ini sebenarnya kalau sudah di-download juga kelas poinnya, itu begitu kita slideshow, di sini tuh ada menu, ya, ada muncul menu di sebelah bawah ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, menunya nggak muncul karena kelas poinnya belum terdownload di PowerPoint istri saya. Nah, ini menunya sendiri ada apa aja? Ini ada index, previous, next, cursor, laser, itu biasa aja, seperti biasa ya. Kemudian ada menu ini, jadi kita bisa coret-coret seperti halnya pakai pen gitu ya. Bisa meng-highlight, bisa menghapus, bisa bikin kotak, lingkaran, shapes di sini. Kemudian bisa naruh teks juga yang bukan tulisan tangan. Kemudian kita juga bisa bikin slide baru selama presentasi ini ya. Selama presentasi kita bisa bikin whiteboard. Whiteboardnya macam-macam, bisa yang polos, bisa yang
berisi 2 kolom gitu ya kalau membandingkan. Bisa juga garis apa namanya halaman yang kotak-kotak misalnya ya kalau kita mau bikin grafik dan sebagainya. Kemudian juga ada draggable object, jadi objeknya juga bisa kita pindah-pindahkan. Dan ini apa namanya tools yang lain yang ada di slideshow kita di bagian bawah. Tadi saya sampaikan ini bisa AI itu menciptakan kuis. Nah itu pada saat slideshow kita bisa klik AI quiz di bagian bawah ini. Ini ada AI quiz, klik, nanti ada generate. Sebelum generate mungkin ada optionnya dulu, apakah mau ya settingnya mau gimana, level belumnya dan sebagainya tadi ya, soalnya mau seperti apa dan pakai bahasa apa gitu di AI quiz. Kemudian kita bisa bisa ada timer juga saat slideshow, jadi sejujurnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya berkenalan dengan kelas point ini karena waktu apa ya, waktu ada pelatihan EMI itu ada salah satu kolega yang bikin presentasi kemudian bikin ada timernya gitu ya PowerPoint-nya dan saya nggak sempat nanya ini timernya gimana bikinnya. Saya nyari-nyari timer dapatnya malah plus point gitu. Dapat aplikasi begitu lihat-lihat aplikasinya lumayan menarik juga gitu ya. Berawal dari nyari-nyari gimana bikin timers di dalam PowerPoint sebenarnya tapi ujungnya dapat plus point. Dan kita juga di saat-saat presentasi di slideshow juga bisa browsing internet gitu ya. Kemudian ditampilkan barang-barang di dalam slide-nya. Kemudian quick poll juga bisa dilakukan. Jadi bisa kalau quick poll ini saya mungkin bertanya apakah Bapak Ibu sekalian tertarik untuk menggunakan kelas point? Langsung jawabannya yes, unsure, no misalnya. Jadi langsung jawaban aja tanpa ada pertanyaan gitu. Itu adalah quick poll. Dan kemudian ini ada name picker ini kalau kita mau nanya tapinya random gitu ya. Mungkin bisa menarik juga. Oh pakai apa namanya? Kayak Wheel of Fortune tuh kayak yang muter gitu ya. Set. Oke, si ini kebagian saya tanya misalnya. Itu mungkin memberikan daya tarik tersendiri. Dan terakhir ini ada leaderboard. Jadi tadinya saya mau mensimulasikan tadi beberapa apa namanya pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa turut serta dan di akhirnya saya pengen memperlihatkan ini contoh leaderboardnya seperti apa gitu ya. Ya sayang ini kendala teknis Bapak Ibu sekalian di luar kuasa sama sekali dan itulah class point. Jadi beberapa fitur yang sayangnya saya nggak bisa perlihatkan langsung kepada Bapak Ibu sekalian dan kemudian ya tata caranya gimana masuk ke kelas poin tadi saya sudah perlihatkan semuanya serba simple sekali ya. Jadi saya pengguna Slido, saya pengguna Menti, saya pengguna Padlet, saya tertarik juga menggunakan kelas poin. Bukan berarti yang lama-lama jelek, cuman saya lebih cocok sama ini aja gitu ya. Karena seperti saya bilang tadi saya PowerPoint freak gitu. Jadi dan pengennya semuanya integrated di dalam PowerPoint. Jadi ini mungkin wrap up aja apa yang sudah saya sampaikan. Pertama dengan kelas point ini bisa memanage kelas selama 1 semester penuh gitu ya. Karena satu kelas kita manage bikin tadi saya bilang mikro ada 3 kelas, saya bikin 3 kelas dan itu bisa dan sampai reportnya itu bisa berlaku sampai setahun gitu ya terrecord di dalam apa namanya storage-nya si kelas point. Jadi kita bisa akses kapanpun juga. Kemudian juga ini gamification, saya rasa sama halnya dengan di Mentimeter. Jadi dengan banyaknya interaksi, kuis dan sebagainya, dan ini akan melahirkan juga fun competition yang seperti tadi banyak sekali disampaikan oleh Bu Gita gitu ya. Dan ini kelas point juga relatif sama, gamification, ada leaderboard, dan kalau pertanyaan Pak Doni tadi, ini bisa nggak jadi nilai, dimasukin ke nilai gitu ya. Nah, pada dasarnya bisa, tapi secara apa namanya ya, kalau buat nguji, saya rasa sih bagusnya sih nggak pakai ini gitu ya. Kita nguji ya tetap pakai kuis biasa, pakai ujian biasa gitu ya. Tapi kalau untuk formatif ini sangat berguna sekali. Jadi kalau saya pribadi biasanya kalau ada 3 pokok bahasan, 3 main point di dalam pertemuan di kelas gitu ya. Biasanya 1 atau 2 main point selesai, saya masukkan ini kuis gitu ya, kuis menggunakan kelas point dan berikutnya saya kasih break. Breaknya itu 1-2 menit. Tapi ini 1-2 menit itu buat buat apa namanya relaxing otak aja sebenarnya. Jadi mereka nggak keluar kelas, tapi 1-2 menit nggak usah mikir apa-apa nih. Karena mungkin udah capek berpikir. Tadi span konsentrasinya juga Bu Vivi bilang udah makin melemah nih mahasiswa kita. Dan kemudian juga AI quiz, saya rasa ini juga nilai tambah gitu ya. Karena
Kalau yang formatif itu seringkali kita nanyanya yang bukan yang berat-berat gitu ya, yang happy-happy aja, yang ngomong definisi lah, kemudian understanding ringan. Nah ini dengan AI quiz tuh bisa juga membantu, tinggal kita pilih aja mana pertanyaan yang cocok buat kita ajukan gitu ya. Dan ini menariknya juga ada tipe soalnya bisa macam ada 3 tipe, bisa pakai Bloom's taxonomy level gitu ya. Kemudian ada pilihan bahasa Indonesia juga, saya rasa menarik di situ. Nah, kemudian fitur aktivitasnya ada beberapa yang sama dengan di Menti, ada yang di sini yang apa yang ada yang di Menti yang di sini nggak bisa. Jadi kalau fitur polling saya rasa udah nggak bisa dikalahin lah Menti gitu ya. Menti, Slido, saya rasa mungkin itu di polling itu salah satu kelebihan utamanya. Dan kemudian dapat apa namanya hasil instan. Nah, kalau di sini mungkin karena namanya juga kelas point gitu ya. Jadi lebih benar-benar fokus ke aktivitas kelas. Aktivitas kelas itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak vote ya, tapi lebih banyak jawab gitu. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan juga ya buat kita semua. Apakah mau kombinasikan Menti dengan kelas point atau Menti saja juga sudah cukup. Nah, tapi saya mungkin menawarkan ini ya. Jadi awalnya Bu Gita saya ditawarinnya sama teman-teman di Seleb itu Mentimeter sama Bu Gita. Mas saya pikir ya Bu Gita udah itu Mentimeter sendirian aja udah jago. Saya nggak bakal menambahin apa-apa, makanya saya muncul dengan coba ini deh. Ini alternatif yang lain gitu ya. Mudah-mudahan jadi masukan juga. Dan kemudian saya rasa apa namanya kelas point ini kalau dari penggunaan ini sangat user friendly sekali. Dan karena ini terintegrasi penuh dengan PowerPoint, jadi kita tinggal bikin slide, kemudian kita tinggal klik aktivitasnya mau apa, dan setelah itu selesai, gitu ya. Sesederhana itu. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, masih di bawah sebelum jam 4 ya. Jadwal kita jam 4 dan saya kehilangan waktu, kita kehilangan waktu banyak karena kendala teknis. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, terima kasih Pak Ledi. Ibu Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ledi mengenai ini saya terus terang namanya salah mulu loh dari tadi. Kelas ini SharePoint, Pak kelas point tadi Pak Ledi ya. Last point ya. Hmm. Nah, itu membuktikan betapa gapteknya saya Pak Ledi ya. Boro-boro mau nanya namanya aja salah mulu gitu kan ya. Boleh tanya Bu Vivi? Iya, silakan Bu Gita. Pak Ledi, ini preparationnya kira-kira berapa lama? Ini sebenarnya menarik nih kalau misalnya mungkin saya akan aplikasi terutama kalau yang online ya, karena di tengah-tengah tuh bisa ini dan kita nggak perlu mikirin apa, dia udah akan mensamarikan sendiri kan dari materinya ya, Pak Ledi kalau saya nggak salah ya. Yang short Jadi dia answer akan aja begitu. mensamarikan. Kenapa? Yang di summarize sama AI cuma yang short answer aja. Iya, Kalau yang yang lain short nggak answer. bisa. Nah, Oh, yang lain tetap harus manual kah? yang lain nggak disamariin, jadi kita lihat aja. Oh iya, ha-ha. Nah itu berarti memang dia itu bisa di setiap misalnya LO ada interaksi, ada aktivitas, tapi memang eh, bagusnya adalah karena dia gamifikasi ada di bagian belakang, sehingga mungkin anak-anaknya jadi lebih tertarik ya, terutama Gen Z. Tapi memang untuk secara preparation mungkin take longer time ya, Pak Ledi. Presentasi Maksudnya materialnya maksudnya. Mempersiapkan materialnya untuk masukin kuis, terus ini aktivitasnya dan lain sebagainya. Itu kan maksudnya ada banyak ya dalam satu itu ya. Tadi Pak Ledi bilang satu bahasan bisa jadi terus kemudian ada muncul pertanyaan, terus ada satu bahasan lagi, terus dia bisa menggambar dan lain sebagainya. Itu kan dalam satu presentasi yang sama dalam satu chapter misalnya katakanlah satu sesi itu kita bahas satu chapter itu ada banyak sesinya itu. Artinya kita harus menyiapkan presentasinya, menyiapkan PowerPoint-nya, menyiapkan apa tadi Bu Vivi namanya Bu Vivi? Poin Apa? Mentimeter. bukan Ada yang yang Pak Ledi pas share poin kenapa lupa mulu? PowerPoint. Aduh, Pas maaf. poin. poinnya harus harus disiapin gitu kan ya Pak Ledi ya. Kayak misal kalau Menti tadi Mas, kan saya bilang perkiraannya satu kuis aja sekitar 15 menit. Kalau ini mungkin akan take longer time kah Pak Ledi? eh, tergantung kita sih. Bu Gita pengen ya kalau Bu Gita tadi misalnya kan dibatasi 7 pertanyaan misalnya ya. Kita Hmm. bikin 7 pertanyaan ya bisa, 2 pertanyaan juga bisa kan. Jadi intinya sebenarnya kalau di Menti itu pertanyaannya kita siapkan di web biasanya gitu ya.
dan berbagai opsinya. Nah, kalau di kelas PPT-nya. point ini semuanya langsung di PowerPoint. Jadi kalau dibicara persiapan, ya sebenarnya persiapan kita pertama persiapan ngajar biasa PowerPoint gitu kan. Dan kemudian kalau ada mau kita buat aktivitas kelas point, berarti kita tinggal tambahkan slide slide yang berisi pertanyaan gitu aja sebenarnya. Dan slide yang berisi pertanyaan itu kan bisa, tadi saya bilang bisa pakai ngikutin template. Jadi kalau ngikutin template tuh slide-nya satu slide itu udah ngikutin template-nya si apa namanya si class point. Atau bisa juga bikin pertanyaan sendiri. Jadi misalnya bisa bikin apa namanya slide sendiri. Misalnya kayak ini kan yang kayak sebenarnya ini semua ini bukan bukan template-nya si apa bukan template-nya si class point. Ini saya bikin sendiri. Ini saya bikin sendiri. Ini saya juga bikin sendiri. Yang saya lakukan apa namanya kemudian begitu pakai mau diaktifkan kelas poinnya, tinggal yang ini nih, yang di bagian atas. Iya. Bagian atasnya kan ada ini ya. Nah ini nih, saya udah bikin slide, kemudian tinggal klik aja multiple choice, nanti muncul multiple choice di bawah gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Ya, maksudnya kan kalau misalnya saya 7 pertanyaannya disebar, kan in anyway formatif juga. Jadi disebar di setiap LO ada 1-2 pertanyaan gitu. Artinya kan emang Ya, kita harus make sure itu masuk satu. Mungkin kalau Menti kan saya agak gampang derut selesai habis baru di belakang gitu doang kan ya. Tapi ini kan berarti kan kayak creating PowerPoint satu-satu di tengah-tengah gitu. Tapi saya tertarik kenapa Pak? baik. Karena memang mungkin bikin anak lebih engage ya. Karena dia ini kan kalau Menti agak susah tuh kalau kita harus bolak-balik. Kalau kayak saya PowerPoint-nya belum bisa Ya, embed ke itunya jadi harus bolak-balik. Tapi kalau ini kan berarti karena masuk di dalam jadi bisa sekalian gitu ya. Asal ya, siapin jadi waktu intinya buat bikin aja ya. iya, sebenarnya kalau kelas point ini bebas aja kita masukin slide pertanyaannya di mana gitu kan. Jadi kalau mau ngikutin kayak Bogita tadi, oh saya mau bikin pertanyaannya di akhir aja, misalnya menti time 15 menit. Kalau sekarang kelas point time 15 menit bisa aja. Tinggal taruh di belakang gitu kan. Nah, cuman ya kalau menti disiapkan di web, ini disiapkan di slide gitu. Dan di slide pun ada dua pilihan kan, bisa pakai template, bisa kita bikin sendiri. Dan enaknya kalau pakai kelas point ya kemudian slide-nya kan bebas kita mau bikin seperti apa. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, oh ini harus pakai gambar ini, kemudian ada pergerakan apa supaya memperjelas dulu ke mahasiswanya, itu bisa bisa kita tampilkan di PowerPoint gitu. Saya rasa sih itu sih yang eh, utamanya ya. Kalau menurut saya sih ini sangat sejujurnya lebih mudah kalau tertarik apa namanya menggunakan satu PowerPoint aja gitu ya, nggak bolak-balik ke web. Dan saya juga pernah pakai dari dulu saya nggak gitu suka Menti sebenarnya. Jadi karena saya suka pakai PowerPoint, yang paling gampang tuh integrate dulu saya tahunya Slido gitu ya. Slido tuh Iya. lumayan enak juga buat di PowerPoint. Nah, kemudian saya nemu ini lebih gampang lagi gitu. Begitu. Nanti Tapi saya kalau di coba web di sih Menti paling yang bagus BI sih. enak kayaknya Pak. Yang BI cuma satu sesi doang kan biasanya. Kayaknya saya mau coba pakai ini nih kelas point. Jadi kan seru. Iya, Kalau uji misalnya coba aja mungkin kalau gampang kok. ada. Uji coba Ya, gampang aja kok. makasih banyak Pak Edi. Iya, sama-sama kita. Baru tahu Menti bisa sekeren itu. Oke. Jadi Bu Rati udah nyoba tuh pakai itu pakai power plus point. Ini gratisan ya Pak Ledi untuk si Ya, kelas ini. gratisan cuman apa namanya kalau yang saya ingat tuh fill in the blank tuh nggak muncul nih ya. Ada satu model pertanyaan fill in the blank itu nggak bisa muncul kalau gratisan. Oh gitu. Kemudian yang audio, video record juga nggak bisa gitu ya, upload gambar dan upload video. Kemudian yang paling jadi constraint adalah kalau gratis itu cuma buat 25 peserta. Jadi kalau kelas kita di Oh, atas oke. 25, ya berarti nggak bisa gabung semua. Kalau saya udah langganan, karena seneng gitu ya, ini kelihatannya simple, saya langganan tuh 39.000 per bulan, 40.000. 39.000 nggak terlalu mahal sih ya. Ya, saya Masih udah langganan masih di setahun. bawah masih di bawahnya Spotify ya. Saya langganan setahun, baru mikir, kayaknya saya ngajar nggak tiap bulan deh, ngapain setahun. Harusnya langganannya per bulan aja, Ambilnya 39.000. per bulanan Kamu atau per dapat 6 diskon nggak? bulanan nih. Ya lebih murah dikit lah, tapi Hmm. ya harusnya bulanan aja mendingan, karena kelasnya kan nggak ngajar tiap bulan. Pas idle nggak dipakai kelas poinnya. Pak Ledi, maaf nanya, mungkin saya Ya, kelewat ya. tadi ya. Ini Hmm. kelas poin ini berarti add-ins atau gimana kalau di PPT ya? Mungkin kayaknya tadi saya Di kelewat. download aja.
Di Jadi setelah PowerPoint sign up, langsung di-download aja. gimana Jadi gimana? ini coba saya perlihatkan lagi ya. Bentar, Ya, bentar. mungkin kayaknya saya kelewat deh slide-slide awalnya Pak Ledi deh. Nah, ini kayak gini. Oh, Ini kelas pertama point kan dan masuk ke IO. Classpoint.io, Oke. kemudian sign up biasa ya. Setelah Hmm. sign up ini nanti kemudian akan diarahkan ke sini. Sorry, Oh, buka akun ke ya? mana sih? Berarti bikin akun gitu-gitu. Ke sini nih. Hmm. Diarahkan ke sini. Download for Windows. Oh, I see. Setelah di-download, udah selesai. Ya, Kita ya. buka PowerPoint kita, kemudian akan muncul seperti ini. Muncul ininya Ada menu-menunya. fitur ClassPoint kayak gini kan, ada muncul tools baru di sebelah kanan. Jadi nggak pakai add-in ini. Jadi langsung embedded di dalam PowerPoint, dan kemudian begitu kita klik toolsnya, muncullah ini kayak gini, Ya, ya, ya. berbagai opsinya. Menarik, menarik. Ya, ya. Nanti Jadi saya tinggal bikin aja slide biasa, pertanyaan gitu kan, yang biasa. makanya. Kemudian kalau pertanyaan kita bikin multiple choice, tinggal kita set multiple choice. Dan misal contohnya begini nih, ini misalnya pertanyaan kita bikin seperti ini kan, ini pertanyaan multiple choice. Tinggal klik multiple choice-nya, nah ntar muncul yang biru ini multiple choice. Berikutnya sebelah kanannya opsi-opsi setting yang kita bisa eh, pakai gitu ya. Kita mau setnya gimana nih? Number of choice-nya di sini ada 4, correct answer-nya yang mana B, kalau ada 2 ya berarti allow selecting multiple choice dan seterusnya. Sesederhana itu. Jadi sebenarnya bisa mengalir dengan apa yang kita sampaikan dengan PPT ya Pak ya. Sangat Ya. bisa mengalir sekali. Ya, ya, makasih. Jadi kalau saya ngetiknya di message sih. Baik, makasih Bu Winnie. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Nah ini kayak gini, fill in the blank, tinggal klik fill in the blank-nya, ini tinggal pertanyaan kita buat fill in the blank, maka muncul seperti Jadi ini. kalau dari fungsi lebih lengkap class point ya. Kalau Mentimeter kan kayak kuatnya di kuisnya gitu ya. Polling, polling Kalau quiz. 25 peserta nggak bisa Pak. Kalau kelas S1 yang kelas Iya, besar itu kan masalahnya. lebih dari 25. Harus langganan. Bu Iya, Winnie. harus berbayar, betul. Tahun depan saya pelangganan Menti sama ini kali ya. Iya, kalau kelas S1 MK gitu yang 41 orang gitu ya nggak Makanya bisa. saya langganan. Ya, ya, ya. Langganan ya 3 bayar 40.000 sih sebulan Ya, jadinya. berarti mungkin per bulan aja ya daripada per tahun kayak GR Ya, bakal kepake baru banget nyadar kalau itu per tahun. Kayak nggak ngajar tiap bulan. Kalau langganan di Shopee ada diskonnya nggak? Beli lewat Shopee Out of the langganan. box nih sebagai angkatan saya nih. Ini kuis apa ya Pak Ledi? Inovatif, insentif, apaan sih? Apa tuh? Tadi jawabannya apa? Yang fill in the blanks. Inovatif, insentif, apa? Interaktif. Oh, Dari interaktif. ini slide-nya Bagita ini. Kuis interaktif. Interaktif. Untuk Menguji menguji pengetahuan audiens. Pemahaman. Kalau aku mikirnya pemahaman. Ini Iya, betul betul betul. apa pemahaman apa pengetahuan, Pak Ledi? Pemahaman kayaknya. Pemahaman. Kuis inovatif. Aduh. Oke, ini mungkin ada Oh ya, fitur-fiturnya Mas Doni. Jadi fiturnya itu sebenarnya nggak terlalu beda dengan Menti tadi ya. Jadi kalau yang kelebihannya tadi kan ada bisa generate question menggunakan AI. Kemudian ada saya terakhir aja deh, coba liatin mana ya ntar. Bisa generate question dari AI, kemudian juga nah ini ya, bisa minta mahasiswa tuh upload image. Jadi kalau nulis tangan Itu yang di kertas itu bisa bedanya. disuruh potret. Nah, habis itu apa namanya, atau di screenshot, masukin jawabannya. Kemudian bisa audio upload. Misalnya kalau apalagi Bu Gita mungkin ya, saya pengen dengar mahasiswanya nih ngomong. Ya. Jawabannya bukan tertulis tapi nya lisan gitu. Ini bisa audio upload gitu kan. Bahkan video upload juga bisa. Kemudian mahasiswanya bisa nyoret-nyoret apa yang kita tampilkan di slide gitu ya. Itu juga kayaknya nggak ada di Menti. Tapi kalau multiple choice, word cloud, short answer, itu kayaknya sama di Menti ada. Fill in the blank juga kayaknya di Menti nggak ada tuh. Kayaknya Ya. itu lebih apa namanya, beberapa fitur yang lebih bagus gitu ya. Jadi Tambahannya Pak dari Dodi sebenarnya sama bisa masuk PPT juga. Jadi sebenarnya sama seperti ini. Mentinya bisa masuk PPT. Bedanya adalah yang tadi Pak Reddy pertama kali bilang, memang nggak se apa ya, nggak se user friendly ataupun se menarik ini dengan mudah. Jadi kita benar-benar kayak
seperti Menti tapi dilakukannya di PowerPoint gitu aja. Jadi mungkin itu perbedaan utamanya dari ini ya, dari yang Menti sama ClassPoint-nya. ClassPoint itu benar-benar karena kita download, jadi bisa langsung ya Pak Ledi. Jadi yang tadi Bu Winnie bilang, flow-nya akan lebih lebih baik. Ini terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah hadir dan sudah eh, bertanya di sini, untuk yang tadi sudah bertanya dan untuk yang nggak bertanya juga terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, Ibu Gita dan Pak Ledi, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf juga tadi ada kendala teknis di tengah ya. Dan apa ya, ya semoga kita bisa berjumpa lagi di acara-acara seleb selanjutnya, Bapak Ibu.